Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 901. Naga Zamrud muncul, menghancurkan hujan saat cakarnya berbenturan dengan pedang roh armor berlapis emas yang memiliki ketajaman yang tak tertandingi. Pada saat tabrakan, cahaya keemasan terpancar dengan gemilang dan debu dan kerikil berhamburan ke segala arah. Cakar naga Zamrud telah menembus. Cahaya keemasan tersebar ke segala arah dan cakar mulai hancur. Selain itu, bilahnya terus menembus ke arah tubuh naga, bermaksud untuk membongkarnya secara keseluruhan. Namun, naga Zamrud sangat kuat. Kekuatan resonansi terus mengalir, dan itu mengandung sisa-sisa spiritualitas, memberikan perasaan-perasaan pada seni resonansi. Bahkan ketika dihadapkan dengan serangan tirani pedang roh armor berlapis emas, itu terus melawan dengan ganas dan berusaha melibatkan diri dengannya. Ada perlawanan sengit, tetapi seni semu adipati yang membatasi seni adipati yang sebenarnya bukanlah hasil yang realistis. Beberapa saat kemudian, energi naga Zamrud dipotong menjadi setengahnya. Pemimpin Panji Liluo, kamu tampaknya memiliki kedekatan dengan terlalu banyak kekuatan resonansi. Meminjam bantuan dari begitu banyak harta untuk memanfaatkan seni resonansi yang tidak kamu fokuskan pasti cukup mahal, kata Deng Fengxian dengan santai. Tiga seni semu adipati yang diperagakan oleh Liluo menunjukkan kepada Deng Fengxian bahwa dia telah menggunakan kekuatan resonansi air, petir, cahaya, kayu, dan naga. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat terkejut. Meskipun Liluo memiliki resonansi 3 kali lipat dan penyimpanan daya resonansi yang signifikan, ini seharusnya hanya mungkin dilakukan dengan bantuan media eksternal. Ini bukan hal yang langka. Ketika orang lain mengolah seni adipati yang kekuatan resonansinya sendiri tidak memiliki afinitas, mereka akan meminjam harta untuk berhasil. Namun, mereka pada akhirnya adalah bahan habis pakai yang harus diisi ulang secara konsisten. Oleh karena itu, menggunakan seni yang dimaksud tidak hanya merepotkan, tetapi juga akan mencegah seni untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Pemikiran semacam ini cukup normal, dan untuk bersikap adil, mereka tidak tahu bahwa resonansi Liluo memiliki afinitas primer dan sekunder. Namun, seni semu adipati tidak bisa dibandingkan dengan seni adipati. Pemimpin Panji Liluo, metodemu belum terlalu efektif. Deng Fengxian menjentikkan jarinya sekali lagi, dan bilahnya tampak hidup, menerjang ke arah Liluo. Liluo tersenyum mendengar kritik Deng Fengxian. Dia melambaikan lengan bajunya, dan sejumlah besar kekuatan resonansi ganda mengalir keluar dari dirinya dan masuk ke energi naga Zamrud yang hancur. Bentuk itu tampaknya hidup kembali ketika kekuatan resonansi mengalir ke dalamnya. Cabang-cabang kasar terjalin dan berubah kembali ke bentuk aslinya. Jika satu seni semu adipati tidak cukup, bagaimana kalau dua? Liluo membentuk segel tangan, dan awan guntur tiba-tiba berkumpul di energi naga Zamrud, berubah menjadi jubah yang melilitnya seperti jas hujan. Dengan kombinasi seni badai petir, energi naga Zamrud telah berubah warna menjadi batu giok hitam, sementara kekuatan resonansi petir bergemuruh di permukaannya. Tubuh energi naga Zamrud meledak dengan gelombang energi yang melampaui apa yang sebelumnya, sesuatu yang bisa dirasakan semua orang di area itu. Energi naga Zamrud melesat keluar dengan ledakan yang mirip dengan petir dan kecepatan sambaran petir. Namun, kecepatannya tidak hanya meningkat. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa itu juga menjadi lebih padat. Itu berlari ke depan dengan kejam, melepaskan gemuruh rendah tapi memekakkan telinga saat bergerak. Anggota Panji yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahannya dan segera menutupi telinga mereka dengan ekspresi tidak nyaman. Mata Deng Fengxian juga menyusut saat dia fokus pada naga hitam yang sepenuhnya berubah dengan cemberut. Dia bisa merasakan bahwa naga itu dibentuk oleh perpaduan kekuatan resonansi yang tak terhitung jumlahnya. Air hujan yang bergabung dengan tubuhnya telah meningkatkan masanya dan meningkatkan kemampuan fisiknya dengan selisih yang bagus. Kecepatan lambatnya juga telah ditingkatkan. Apakah ini karena kekuatan resonansi petir? Namun, daya resonansi petir dan kayu tidak kompatibel, jadi menggabungkan keduanya umumnya tidak akan terlalu efektif. Dia menggunakan kekuatan resonansi air untuk menutupi seluruh naga seperti pakaian, lalu dia menjalankan kekuatan resonansi petirnya untuk memadukannya dengan energi naga Zamrud. Ini menghasilkan peningkatan besar dalam kecepatan. Penggunaan kekuatan resonansi yang luar biasa. Ekspresi Deng Fengxian sangat serius, tapi dia mendesah kagum di dalam hatinya. Liluo tidak bisa diremehkan.
Dua seni semu adipati sederhana telah digabungkan menjadi sesuatu yang mampu melawan seni adipati yang sebenarnya di tangannya. Deng Fengxian mengerti bahwa ini adalah keuntungan dari memiliki banyak resonansi. Lebih penting lagi, Li Luo mampu memanfaatkan kekuatan resonansi ganda. Li Luo telah menggunakan penguasaannya atas kekuatan resonansi ganda untuk melengkapi eksekusinya atas dua seni semu adipati, menghasilkan serangan yang menakutkan. Namun, kamu juga tidak boleh meremehkanku. Deng Fengxian menghela nafas ringan. Penampilan luar biasa Li Luo telah merangsang semangatnya untuk bertempur. Mungkin hanya dengan lawan yang tepat seperti dia benar-benar bisa mengeluarkan segalanya untuk ditanggung. Deng Fengxian mengatupkan kedua tangannya untuk membentuk serangkaian segel tangan. Pedang roh armor berlapis emas, teknik pemisahan. Begitu dia berteriak, bilahnya langsung bergetar dan berubah menjadi 3 sinar cahaya kemasan. Di dalam setiap sinar ada pedang setajam silet. 3 bilah membentuk formasi, dan energi bilah mereka melonjak keluar. Kemudian mereka berputar dengan kecepatan tinggi sebagai satu kesatuan dan langsung menabrak naga itu. Ledakan mengamuk bergema di seluruh lapangan, menimbulkan badai ke segala arah. Sebelum debu mereda, anggota Panji yang tak terhitung jumlahnya menyipitkan mata, berharap melihat hasil tabrakan. Orang bisa melihat banyak titik cahaya hijau menghilang ke udara. Formasi pedang roh yang mendominasi telah menyelipkan dirinya tepat ke kepala naga. Namun pada saat yang sama, formasi itu juga berangsur-angsur meredup, aura ganasnya surut. Banyak energi telah dikonsumsi untuk menghancurkan naga itu. Bilah roh berdengung. Terlepas dari upaya terbaik naga, akhirnya terbelah menjadi 2 dari kepala ke ekor dengan teriakan keras. Energi naga zamrud pecah menjadi potongan-potongan kecil yang menghilang menjadi lebih banyak energi. Penguasaan Li Luo atas seni semu adipati ini luar biasa, tetapi itu tidak dapat menghentikan serangan pedang roh armor berlapis emas. Namun, tidak ada yang mengejeknya, dan ekspresi serius terlihat di wajah mereka. Bahkan pengikut Deng Fengxian pun mengerutkan kening. Melihat pengeluaran daya resonansi, kedua seni semu adipati telah menghabiskan daya resonansi yang jauh lebih sedikit daripada pedang roh armor berlapis emas. Yang paling penting, itu telah memaksa Deng Fengxian untuk memanfaatkan transformasi kedua dari pedang roh armor berlapis emas. Meskipun serangan Li Luo telah dihentikan, cahaya emas yang memancar dari bilahnya telah sangat redup dan retakan terlihat pada mereka. Tatapan Deng Fengxian berubah. Dia harus memanfaatkan periode singkat ini di mana seni resonansi Li Luo telah diatasi untuk menjatuhkannya dengan cepat. Dengan pikiran, ketiga bilah itu dengan cepat menembus udara dan dengan kejam menusuk ke arah Li Luo, meninggalkan jejak cahaya kemasan. Bilah roh yang menjulang secara bertahap bertambah besar dari sudut pandang Li Luo, tapi dia tidak terpengaruh, hanya menyeringai. Pertukaran sebelumnya membuatnya sangat puas. Kombinasi menakjubkan dari dua seni semu adipati telah berhasil menghabiskan energi pedang roh armor berlapis emas Deng Fengxian dalam jumlah yang baik. Jadi, saat berhadapan dengan 3 bilah redup ini, dia tidak mundur, hanya maju selangkah. Kaca tri pancaran. 3 jenis cahaya mengkilap menembus setiap inci tubuhnya, memberinya kilau seperti pelangi. Avatar Thunderpil, 3 denyut sonik. Suara petir meledak dari dalam dirinya, dan tubuhnya menguat dengan cepat. Tanda spiritual tri pancaran. Ini bukanlah akhir, tanda spiritual di tubuhnya mulai bersinar, melepaskan energi yang panas membara. Li Luo seperti kuali saat tubuhnya terus menguat ke tingkat yang lebih mencengangkan. Dia tampak seperti patung dewa yang sebening kaca. Dengan satu langkah, dia muncul di depan 3 bilah dan meninjunya secara langsung. Gelombang energi badai bergemuruh ke segala arah saat ledakan bergema di seluruh pegunungan. Tinju bertemu bilah pedang langsung tanpa ragu-ragu. Tabrakan itu hanya berlangsung sesaat sebelum banyak anggota Panji mendengar suara retakan yang samar. Retakan pada ketiga bilah melebar dengan cepat sebelum akhirnya meledak menjadi bintik cahaya kemasan dengan ledakan besar. Ketika mereka mendarat di tubuh kaca Li Luo, mereka hanya meninggalkan goresan putih kecil. Ini menyebabkan seluruh lapangan jatuh ke dalam keheningan total. Setelah bilahnya hancur, Li Luo berdiri tegak di tengah lapangan yang sunyi. Dia mengeluarkan aura heroik dan tubuhnya mengepul. Sepertinya dia adalah tungku yang penuh energi, setiap gerakan mampu menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan tubuhnya saja adalah sesuatu yang rata-rata penyelesaian iblis tidak akan berani melawannya. Emosi orang-orang di lapangan sangat rumit, terutama yang berasal dari Panji cahaya emas. Mulut mereka ternganga melihat pemandangan di depan mereka.
Mereka telah mengikuti Deng Fengxian melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan jelas betapa ganas dan mematikannya pedang roh armor berlapis emas, terutama setelah transformasi 3 bilah digunakan. Bahkan di antara 20 panji, jumlah orang yang bisa menangkal seni ini bisa dihitung dengan satu jari tangan. Hari ini, orang lain bergabung dengan daftar kecil itu, Li Luo. Li Luo belum menunjukkan seni adipati sejati dalam pertarungan ini. Dia telah menggunakan kombinasi seni semi-adipati untuk menyelesaikan serangan dari pedang roh armor berlapis emas. Orang harus tahu bahwa Li Luo bahkan belum melangkah ke tingkat penyelesaian iblis. Meskipun dia memiliki resonansi 3 kali lipat, yang memberinya cadangan kekuatan resonansi yang jauh melampaui siapapun di levelnya, itu seharusnya tidak sebanding dengan penyelesaian iblis puncak Deng Fengxian kan. Jadi, pemandangan di depan mereka, sejujurnya, menakutkan. Anggota Panji Cahaya Emas memiliki tatapan yang rumit. Semua orang berasumsi bahwa kenaikan Li Luo melalui peringkat 20 Panji hanya dimungkinkan karena harmoni. Itu semua adalah kekuatan eksternal, dan dengan demikian tidak ada yang benar-benar peduli tentang itu. Sekarang Panji Nether Hijau berangsur-angsur bangkit di bawah kepemimpinannya. Namun tanpa Panji, Li Luo tidak akan memenuhi syarat untuk menantang pemimpin Panji lainnya karena dia jauh lebih lemah secara individu. Ini adalah sudut pandang yang menonjol di antara mereka yang ada di antara 20 Panji. Selain itu, bahkan ada orang-orang dari faksi Darah Naga yang menyebarkan desas-desus tentang pertempuran kepala naga, yang pada akhirnya memungkinkan semua orang untuk benar-benar melihat diri Li Luo yang sebenarnya dan tidak berharga. Li Luo telah merebut pilar naga emas dari Li Qingfeng di kolam nafas naga. Dengan demikian, anggota faksi Darah Naga sangat tidak puas. Mereka merasa bahwa Li Luo hanya licik, memanfaatkan pemimpin Panji lainnya yang telah mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menyeret Qin Yi. Akibatnya, dia menyerang saat setrika masih panas dan menyambar pilar naga emas yang kosong sebelum ada yang bisa bereaksi. Namun, pertarungan antara Li Luo dan Deng Fengxian membuat penonton benar-benar merasakan kekuatan aslinya. Itu bukan untuk diremehkan. Meskipun dia belum melangkah ke tingkat penyelesaian iblis, kekuatan pertempurannya memungkinkan dia untuk bersaing dengan pemimpin Panji yang paling elit. Panji Nether Hijau meledak menjadi jerit tangisan yang menggelegar dan gembira. Semua orang meneriakkan nama Li Luo. Li Luo, di sisi lain, terus memperhatikan Deng Fengxian dengan cermat sambil tersenyum. Pemimpin Panji Deng Fengxian, aku kira kamu masih memiliki trik di lengan bajumu kan? Deng Fengxian tidak melepaskan energi biduk iblisnya di bentrokan sebelumnya, dan itu akan memperkuat serangan sebelumnya. Dia memiliki tampilan yang rumit di wajahnya. Yah, kamu juga belum menggunakan seni adipatimu. Keduanya menahan diri dalam bentrokan awal, tetapi terlepas dari situasinya, pedang roh armor berlapis emas adalah langkah terkuat Deng Fengxian. Sekarang setelah hancur, bukan tugas yang mudah untuk memadatkan kembali yang baru, dan Li Luo tidak akan mengawasinya dengan diam. Dengan demikian, Deng Fengxian jelas bahwa dia telah kehilangan inisiatif. Mendengar nada Deng Fengxian yang hampir tertekan, yang sepertinya menyiratkan bahwa dia menyerah, Li Luo bertanya dengan heran, apakah kita tidak akan bertengkar lagi? Deng Fengxian menarik kembali kekuatan resonansi emasnya dan menggelengkan kepalanya sebelum dia dengan tenang berkata, pemimpin Panji Li Luo, kamu telah meningkat dengan kecepatan dewa. Aku harus menghormati itu, dan karena aku berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak perlu berjuang tanpa tujuan lebih jauh lagi, aku memiliki kartu truf di lengan bajuku, tetapi aku yakin kamu juga memiliki lebih banyak lagi. Pada titik ini, banyak perasaan rumit muncul di hatinya. Baru setengah tahun yang lalu, Li Luo baru saja berada di tingkat Istana Iblis. Meskipun dia telah memperhatikannya, itu hanya sepintas dan dia tidak terlalu memperhatikan. Li Luo kemudian menampilkan penampilan yang mengejutkan di kolam nafas naga, tetapi semua orang hanya mengaitkannya dengan bantuan harmoni. Itu telah menyembunyikan celah yang ada antara dia dan pemimpin Panji lainnya. Tidak ada yang bisa menduga bahwa dalam waktu setengah tahun, Li Luo akan menggigit mereka. Tubuh kaca 3 pancaran. Deng Fengxian diam-diam memusatkan perhatian pada cahaya berlapis 3 yang memancar dari tubuh Li Luo. Dia tahu bahwa ini adalah fondasi terbaik yang bisa dimiliki seseorang di tingkat iblis kaca, seperti yang dia coba capai sendiri di masa lalu. Sayang sekali dia gagal pada akhirnya. Menumbuhkannya ke puncak memiliki persyaratan berat baik pada fondasi maupun peluang seseorang. Dalam generasi 5 faksi naga surgawi saat ini, bahkan Li Qingfeng gagal mencapainya. Mengandalkannya dalam kombinasi dengan resonansi 3 kali lipatnya,
Li Luo dapat sepenuhnya menekan penyelesaian iblis rata-rata dengan cadangan kekuatan resonansinya yang sangat besar. Dengan demikian, Deng Fengxian mengerti bahwa keunggulannya di tingkat kultivasi telah dikalahkan, sehingga kemungkinan dia menang hari ini sangat kecil. Karena dia tahu hasilnya, tentu saja tidak perlu berjuang sampai akhir. Deng Fengxian bukanlah orang yang suka membuang waktu untuk hal-hal yang mustahil. Li Luo tidak pernah berharap dia menyerah seperti ini. Namun, karena tujuannya telah tercapai, dia secara alami tidak akan memaksakan sesuatu. Karena itu, dia juga mencabut kekuatan resonansinya. Lalu dia menggenggam tangannya dengan ekspresi ramah di wajahnya. Dalam hal ini, aku harus berterima kasih karena membiarkanku menang, pemimpin Panji Deng. Jika baik Li Jingtao maupun Li Fengyi tidak ingin menantangmu, maka posisi pemimpin di antara 4 Panji adalah milikmu, jawab Deng Fengxian dengan dingin. Penonton di sekitarnya menjadi diam dan mengalihkan perhatian mereka kedua pernyataan tersebut. Li Jingtao memiliki wajah seperti sesepuh yang baik hati saat dia perlahan mengucapkan kata-katanya. Kami adalah satu keluarga. Tidak perlu bertengkar di antara kita sendiri. Seperti biasa, Li Jingtao yang tidak ambisius dan santai menunjukkan bahwa dia tidak tertarik dengan posisi itu. Li Fengyi, di sisi lain, melambaikan tangan ke arah Li Luo sambil mendengus dingin. Kau ingin aku menyerah? Bagaimana hal-hal bisa begitu sederhana? Mungkin jika kamu membawa kami semua ke paviliun awan naik untuk makan malam-malam ini, pada titik ini, dia tidak bisa lagi berpura-pura dan sebuah senyuman keluar. Penampilan Li Luo hari ini sangat memuaskannya. Secara alami, dia hanya bisa tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Dengan keduanya mengekspresikan sikap mereka, seluruh lapangan mulai bersorak-sorai, di mana Panji Nether hijau adalah yang paling ekspresif. Zhao Yanzi, Mu Bi, dan Li Si adalah pengikut paling awal dari Li Luo, dan mereka sangat bersemangat karena memiliki kesempatan untuk mengikuti bos dengan potensi yang begitu besar. Tampaknya masa depan mereka sendiri di faksi Taring Naga juga akan lancar. Pada titik ini, mereka sangat bersukacita karena Li Luo telah memilih untuk memasuki Panji Nether hijau setengah tahun yang lalu. Semangat Panji Cahaya Emas, di sisi lain, tampaknya telah jatuh. Awalnya, mereka selalu berasumsi bahwa Deng Fengxian akan menjadi pemimpin dari 4 Panji. Namun, posisi itu telah direbut dengan kuat oleh Li Luo, yang merupakan pukulan bagi kepercayaan diri mereka. Selain itu, ada satu orang di Panji Cahaya Emas dengan ekspresi yang sangat jelek. Itu adalah Zhongling, yang memilih untuk meninggalkan Panji Nether hijau. Saat dia menatap Panji sebelumnya, yang sekarang naik ke langit, wajahnya berubah muram. Dia juga tidak pernah menyangka Li Luo bisa memaksa Deng Fengxian kembali. Itu hanya setengah tahun yang singkat. Ketika Li Luo pertama kali bergabung, Zhongling bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Sayangnya, Zhongling kalah dari Li Luo dalam duel untuk menjadi pemimpin Panji dan dengan enggan memilih untuk pergi. Pada saat itu, dia berpikir bahwa Li Luo tidak istimewa dan hampir tidak dapat memperoleh hasil apapun. Karena itu, dia telah memilih untuk bergabung dengan Panji Cahaya Emas dengan harapan menyaksikan Panji Nether hijau menurun menjadi tidak jelas. Oh, betapa salahnya dia. Harapannya hanyalah kastil di langit. Di bawah bimbingan Li Luo, Panji Nether hijau menonjol dengan hasil yang luar biasa di kolam nafas naga. Sekarang, setengah tahun kemudian, Li Luo berdiri bahu-membahu dengan pemimpin Panji terkuat juga. Dan dia telah menjadi pemimpin dari 4 Panji faksi Taring Naga. Akibatnya, Zhongling merasa lebih canggung. Dia bisa merasakan sesama anggota Panji menatapnya dengan tatapan aneh. Bagaimana dia bisa memiliki peningkatan begitu banyak? Kata Zhongling dengan gigi terkatup. Sedikit penyesalan bisa dirasakan di dalam hatinya. Jika dia tahu betapa menakjubkannya Li Luo, dia tidak akan memilih untuk menyebabkan begitu banyak masalah. Sayangnya, itu sudah terlambat. Yah, meskipun kamu adalah pemimpinnya, kamu masih bukan tandingan Li Qingfeng, Zhongling dengan marah berpikir dalam hatinya dalam upaya untuk menghibur dirinya sendiri. Kemeriahan berlangsung cukup lama. Saat langit mulai gelap, keempat Panji itu berjalan kembali. Li Luo, sebaliknya, membawa pemimpin Panji lainnya ke paviliun awan naik untuk sebuah perayaan. Li Jingtao, Li Fengyi, dan Deng Fengxian sedang duduk dengan gembira di puncak gedung. Suasananya tidak buruk. Mungkin karena Deng Fengxian secara sukarela memilih untuk mundur sehingga Li Fengyi tidak mengambil kesempatan untuk menyiksanya. Deng Fengxian berinisiatif untuk dengan baik hati mengingatkan Li Luo,
aku mendengar bahwa Li Qingfeng bertekad untuk memenangkan pertempuran kepala naga. Dia menghabiskan bulan lalu berkultivasi dengan pahit, dan faksi darah naga telah mendukungnya dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dari apa yang aku tahu, dia dan Lu Qingmei berencana untuk masuk ke tahap mutiara surgawi. Li Luo mengangguk. Ini adalah sesuatu yang telah diberitahukan oleh Li Jingze kepadanya. Jika Li Qingfeng dan Lu Qingmei benar-benar memasuki tahap mutiara surgawi, maka pertempuran kepala naga akan sangat sulit. Akankah mereka benar-benar berhasil? Li Fengyi mengerutkan kening. Jika mereka berhasil, jarak antara mereka dan pemimpin Panji lainnya akan melebar dan yang lainnya mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Energi biduk iblis mereka sudah mencapai 950 kaki dan fondasi mereka kokoh. Memasuki tahap mutiara surgawi tidak akan mengejutkan, jelas Deng Fengxian. Li Luo menghela nafas. Ini diharapkan dari para jenius yang diasuh dari kekuatan Kaisar Surgawi. Mereka memiliki bakat dan sumber daya dan tidak boleh diremehkan. Li Luo tiba-tiba mengubah topik dan bertanya, aku hanya ingin tahu, apa manfaat lain dari pertempuran kepala naga? Li Jingtao terkekeh. Adik ketiga, kamu benar-benar tidak membuang waktu. Menjadi kepala naga hanyalah keuntungan pertama. Ada dua lagi. Yang kedua adalah mempelajari tubuh naga tersuci Kaisar Li yang terkenal. Tubuh naga yang disucikan. Ini menggelitik minat Li Luo. Li Jingtao mengangguk dan melanjutkan, ini adalah seni penempaan tubuh khusus dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Setelah dikuasai, tubuh fisikmu akan diperkuat secara signifikan dan kekuatan resonansimu akan menerima dorongan yang besar juga. Jika ada peringkat untuk semua seni penempaan tubuh di benua ilahi asal surgawi, tubuh naga suci kita pasti akan berdiri di atas. Li Fengyi menambahkan dengan bangga dari samping, setelah kamu mengolah tubuh naga suci, vitalitasmu akan meroket. Selama kamu tidak mendapat pukulan fatal, kamu akan pulih dari cedera apapun, tidak peduli seberapa seriusnya. Ini benar-benar keterampilan yang menyelamatkan nyawa. Sebenarnya, seni tubuh naga yang disucikan sangat cocok untukku, komentar Li Jingtao sambil tersenyum jujur. Memang, karena dia berspesialisasi dalam seni pertahanan, jika dia bisa mendapatkan tubuh naga suci juga, dia akan menjadi seperti kura-kura besi yang tak terkalahkan. Mendengar penjelasan mereka, Li Luo sedikit terharu. Tubuh naga suci tidak diragukan lagi adalah seni rahasia yang tingkatnya jauh lebih tinggi daripada avatar Thunderpill. Meskipun demikian, seni penempaan tubuh biasanya tidak akan banyak meningkatkan kecakapan bertarung seseorang. Sebagai anggota 5 faksi naga surgawi, kita telah meletakkan dasar bagi tubuh naga suci selama bertahun-tahun. Contohnya, seni iblis nafas drakonik yang telah kita kembangkan sejak tahap iblis bumi tidak hanya untuk menyempurnakan cahaya iblis yang muskil, tapi juga memberi kita untaian energi naga surgawi. Untaian ini akan mengalami metamorfosis selama pertempuran kepala naga dan menjadi fondasi tubuh naga yang disucikan, jelas Deng Fengxian juga. Biasanya berbicara, sebagai keturunan langsung dari kepala faksi, kamu memiliki lebih banyak helai energi naga surgawi di tubuhmu dibandingkan dengan yang lain. Bagaimanapun, mereka telah mengalir melalui darahmu sejak lahir. Orang luar sepertiku harus bekerja lebih keras melalui kultivasi seni iblis nafas drakonik untuk membuat perbedaan. Karena itu, secara alami lebih sulit bagi kami. Li Luo mengangguk mengakui, tubuh naga suci adalah bagian penting dari kultivasi di garis darah Kaisar Surgawi Li. Pada saat yang sama, dia menghela nafas sedikit. Kekuatan Kaisar Surgawi telah membuatnya takjub lagi. Proses pewarisan yang begitu lengkap dan rumit jauh melampaui apa yang dia lihat di Kerajaan Xia. Bahkan jika bakat di Kerajaan Xia dan benua ilahi asal surgawi berada pada tingkat kultivasi yang sama, yang terakhir kemungkinan akan menghancurkan yang pertama jika mereka harus bertempur. Tubuh naga suci hanyalah bentuk pertama. Bentuk terakhir disebut bentuk 9 sisik, lanjut Li Fengyi menjelaskan. Bentuk 9 sisik. Li Fengyi mengangguk sambil melanjutkan, ada dua bagian berbeda dalam pertempuran kepala naga. Tahap pertama dikenal dengan pendakian naga, sedangkan tahap kedua dikenal dengan sisik serangan. Kamu akan belajar tentang tahap pertama ketika saatnya tiba, tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Adapun tahap kedua, ini adalah salah satu bagian terpenting dari pertempuran kepala naga. Kepala naga ditentukan olehnya. Sederhananya, fokus dari tahap kedua adalah mendapatkan sisik ilahi naga langit. Setiap kali kamu mendapatkan sisik, tubuh naga sucimu akan ditingkatkan satu tingkat. Jika berhasil memperoleh 9 sisik, kamu akan mendapatkan posisi kepala naga serta potensi untuk mengolah tubuh naga suci 9 sisik.
Tubuh naga suci 9 sisik dianggap sebagai salah satu pencapaian tertinggi bagi generasi muda. Itu bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh kepala naga setiap generasi. Namun, aku mendengar bahwa paman ketiga bisa mendapatkannya kembali pada hari itu. Pada titik ini, Li Fengyi berhenti sejenak dan tersenyum pada Li Luo. Kamu juga harus bekerja keras untuk itu. Li Luo hanya balas tersenyum tak berdaya. Dia tidak lagi terkejut dengan prestasi ayahnya. Sejak dia tiba di faksi Taring Naga 6 bulan lalu, dia telah mendengar tentang banyak prestasi ayahnya. Wajar jika pria seperti dia akan mencapai prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Meskipun demikian, tujuan utamanya tetap untuk mengamankan posisi kepala naga. Tujuan sebenarnya adalah teratai hati suci 9 tanda, dan dia akan memperjuangkannya dengan cara apapun. Adapun yang disebut tubuh naga suci 9 sisik, dia hanya akan melihat bagaimana keadaannya nanti. Kakak tertua, kamu menyebutkan hadiah ketiga. Sekarang aku bahkan lebih tertarik padanya, kata Li Luo sambil berbalik ke arah Li Jingtao. Mendengar ini, Li Jingtao tersenyum dan menjawab, manfaat ketiga akan terjadi setelah pertempuran kepala naga berakhir. Itu berhubungan dengan alam rahasia yang dikenal sebagai gua resonansi spiritual. Alam rahasia adalah peristiwa yang sangat besar di benua ilahi asal surgawi. Banyak kekuatan besar mengirimkan bakat mereka untuk memperjuangkan kesempatan langka ini ketika saatnya tiba. Ketika saatnya tiba, setiap talenta di benua ini akan berada di satu tempat, dan semua orang di benua ilahi asal surgawi akan menontonnya. Ini akan menjadi kesempatan besar untuk membuat nama untuk diri sendiri dan masuk ke riwayat Empyrean. Namun, Li Luo tidak terlalu tertarik dengan hal ini. Dia hanya bertanya secara pragmatis, apa hebatnya gua resonansi spiritual? Tahukah kamu mengapa alam rahasia dikenal sebagai gua resonansi spiritual? Li Fengyi bertanya sebagai tanggapan. Li Luo berpikir sejenak sebelum berkata, aku kira itu ada hubungannya dengan kesamaan resonansi kita. Sambil tersenyum, Li Fengyi mengangguk dan menjawab, ya, kamu orang yang pintar. Alam rahasia dipenuhi dengan material dan harta langka, dengan beberapa material tingkat atas yang bahkan dapat meningkatkan tingkat resonansi seseorang. Apalagi ada harta karun khusus yang bisa melahirkan resonansi sekunder juga. Harta karun ini jarang terjadi tetapi pernah muncul sebelumnya. Mereka bahkan memicu pertumpahan darah besar di antara semua talenta sebelumnya. Lagi pula, semua orang tahu seberapa besar kekuatan seseorang akan ditingkatkan jika mereka bisa mendapatkan resonansi sekunder. Li Luo tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Harta langka yang bisa melahirkan resonansi sekunder. Bukankah ini sama dengan dia dalam resonansi primer dan sekundernya? Memang, dia pernah mendengar desas-desus seperti itu di masa lalu, tetapi siapa yang mengira itu sebenarnya nyata? Meskipun demikian, dia sudah memiliki 3 resonansi dengan resonansi primer dan sekunder. Harta karun semacam ini tidak terlalu menarik baginya karena dia tidak bisa lagi melahirkan resonansi sekunder lagi. Sebaliknya, dia sangat tertarik pada harta langka yang dapat meningkatkan tingkat resonansinya. Saat ini, resonansi cahaya airnya adalah kelas 8, sedangkan resonansi tanah kayunya adalah kelas 7. Namun, resonansi naga petirnya masih berada di kelas 6 meskipun dia telah bekerja keras dan berkultivasi. Dia belum berhasil meningkatkannya ke kelas 7. Karena harta langka ini kemungkinan akan memiliki efek yang sama seperti cairan roh dan cahaya pemurnian, dia mungkin bisa mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat besar jika dia bisa mendapatkan beberapa dari mereka. Memikirkan hal ini, hati Li Luo mulai gatal. Benua ilahi asal surgawi benar-benar menakjubkan. Tempat yang indah seperti alam rahasia tidak mungkin ditemukan di benua ilahi luar. Pada akhirnya, dia hanya bisa menahan kegembiraannya. Tidak ada terburu-buru untuk ini. Fokus utamanya sekarang adalah pertempuran kepala naga. Teratai hati suci 9 tanda adalah prioritas tertingginya. Selain itu, gua resonansi spiritual akan menarik bakat dari semua kekuatan utama dari benua ilahi asal surgawi. Bakat top ini pasti akan sama luar biasa dengan Qin Yi jika dia ingin memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sepenuhnya kesempatan langka ini, dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Misalnya dengan mengolah tubuh naga suci. Akan sempurna jika dia berhasil mengolah tubuh naga suci 9 sisik dengan sukses. Dengan pemikiran ini, Li Luo menghabiskan semua anggur di cangkirnya. Ada pembaruan dan peningkatan antisipasi terhadap pertempuran kepala naga yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, hari pertempuran kepala naga pun tiba. Di lapangan luas di Gunung Taring Naga, Li Jingze berdiri di tengah,
dan para tetua dari 4 aula, serta beberapa tetua dari faksi Taring Naga, berkumpul di sekelilingnya. Anggota dari 4 panji juga berkumpul di depan mereka, dengan wajah penuh antisipasi dan kegembiraan. Bagi mereka, pertempuran kepala naga adalah kompetisi untuk melihat siapa yang akan menjadi pemimpin generasi mereka. Pemenangnya akan dinyatakan sebagai pemimpin 20 panji. Dia juga akan menjadi anggota terkuat dari generasi mereka dalam garis darah Kaisar Surgawi Li. Lagi pula, setiap anggota dari 20 panji adalah seorang kultivator elit yang dipilih secara khusus dari 5 faksi naga surgawi. Meskipun mereka bukan yang terbaik, mereka pasti mewakili kekuatan generasi ini dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Satu individu yang bisa menonjol di antara ratusan ribu elit ini dan naik ke puncak pasti layak dianggap sebagai anggota terkuat dari generasi mereka. Orang ini tidak diragukan lagi akan menjadi pemimpin generasi. Mereka tidak hanya akan mendapatkan gelar kemuliaan, mereka juga akan mendapat perhatian para tetua dari berbagai garis keturunan. Para tetua akan memberi mereka sumber daya kultivasi yang sangat besar dan membantu mereka melangkah lebih jauh. Mereka akan tumbuh menjadi salah satu pilar utama dari garis darah of Heavenly Emperor Li. Apakah kamu siap? Li Jingze bertanya sambil melihat barisan depan kerumunan. Li Luo, Deng Fengxian, Li Fengyi, dan Li Jingtao berdiri di depan semua anggota panji. Mereka adalah 4 orang yang akan berpartisipasi dalam pertempuran kepala naga. Ketika mereka mendengar suara Li Jingze, mereka langsung mengangguk. Melihat ini, Li Jingze melanjutkan, pertempuran kepala naga akan diadakan di alam rahasia, aku akan membuka portal dan membawa kalian semua ke dalamnya nanti. Para tetua aula akan mengikuti kita masuk, sementara anggota panji lainnya akan dapat melihat pertempuran dari proyeksi di luar. Begitu dia selesai berbicara, sinar cahaya keluar dari pupil patung naga batu di tengah alun-alun. Sinar terjalin menjadi tirai tipis di udara, tetapi tirai itu tetap diselimuti awan dan kabut untuk saat ini, mengaburkan pandangan apapun tentang tempat itu. Selanjutnya, Li Jingze membuang segel naga emas. Sinar cahaya keemasan keluar dari mulutnya, lalu kehampaan di belakangnya mulai melengkung menjadi pusaran. Jika kamu sudah siap, ayo berangkat. Dengan itu, Li Jingze tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melirik mereka berempat sebelum dia berbalik dan berjalan ke pusaran. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Li Luo dan 3 lainnya saling memandang sebelum bergegas dan mengikutinya dari dekat. Keempat panji bersorak keras di belakang mereka. Teriakan meriah di telinga mereka menghilang segera setelah mereka masuk. Untuk sesaat, mereka mulai merasa pusing. Sensasi ini berlangsung beberapa saat sebelum mereka berempat bisa merasakan kaki mereka menginjak lantai batu yang dingin dan keras. Mengambil pemindaian cepat di sekitar mereka, mereka menyadari bahwa mereka telah tiba di tempat yang penuh kabut dan awan. Pada saat berikutnya, kabut dan awan menghilang dengan cepat. Mereka bisa melihat lebih jauh ke depan sekarang. Di kejauhan, ada tahap hijau giok yang penuh dengan figur. Melihat lebih dekat, mereka dapat mengetahui bahwa mereka adalah pemimpin panji dari garis keturunan lainnya. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan kedatangan Li Luo dan yang lainnya. Namun, pusaran muncul lagi di kehampaan sebelum mereka dapat berbicara, dan 4 sosok mengesankan memasuki area tersebut. Memimpin mereka adalah pria jangkung dan tegak dengan udara dominan yang mengelilinginya. Itu tidak lain adalah Li Qingfeng dari faksi Darah Naga. Di sampingnya adalah kecantikan menawan Li Hongli. Hahaha, sepertinya semua orang datang lebih awal. Perhatian semua orang beralih ke Li Qingfeng begitu dia masuk. Dengan senyum di wajahnya, dia menyatukan tangannya dan menyapa para pemimpin panji lainnya. Pada saat yang sama, obrolan meledak di antara kerumunan. Semua orang tahu bahwa Li Qingfeng adalah pesaing kuat untuk memenangkan pertempuran kepala naga. Saat Li Luo menatapnya, dia juga bisa merasakan tekanan mengerikan yang memancar darinya. Jantungnya sedikit berdebar. Sangat mungkin bahwa Li Qingfeng telah memasuki tahap mutiara surgawi. Ini tidak terlalu mengejutkan. Dia sudah berada di tahap penyelesaian iblis ketika Li Luo tiba di faksi Taring Naga setengah tahun yang lalu. Dengan energi biduk iblis 900 kaki dan bakatnya yang luar biasa, diharapkan dia akan berhasil menembus tahap mutiara surgawi. Sepertinya kamu telah maju ke tingkat mutiara surgawi, pemimpin panji Li Qingfeng, Li Senyan, pemimpin panji dari Panji Tanduk Guntur, berkomentar sambil tersenyum lebar. Dia juga merasakan perubahan yang terjadi pada Li Qingfeng. Begitu pemimpin panji lainnya mendengar ini, wajah mereka juga berubah. Banyak yang memandangnya dengan iri dan kagum. Dengan rendah hati,
Li Qingfeng tersenyum dan menjawab, ya, aku akhirnya berhasil melakukannya setelah berbulan-bulan bekerja keras, aku harap kalian semua tidak akan menganggapnya lucu. Li Senyan menjawab dengan senyum pahit, siapa yang berani menertawakanmu? Dengan terobosan ini, pertempuran kepala naga tidak diperlukan lagi. Pemenangnya pasti kamu, pemimpin Panji Li Qingfeng. Sudah menjadi rahasia umum bahwa faksi tanduk naga dan faksi darah naga saling berdekatan. Sebagai pemimpin Panji dari Panji Tanduk Guntur, Li Senyan secara alami dekat dengan Li Qingfeng. Kata-katanya jelas dimaksudkan untuk mengurangi persaingan Li Qingfeng di sini. Namun, pemimpin Panji lainnya tidak dapat membantahnya meskipun mengetahui niatnya. Meskipun mereka tahu bahwa kemajuan Li Qingfeng ke tingkat mutiara surgawi terutama ditujukan untuk mengamankan posisi kepala naga, mereka jelas bahwa tidak ada dari mereka yang dapat mengancamnya selain Lu Qingmei. Belum tentu begitu. Li Hongli tertawa genit. Sambil tersenyum licik, dia melanjutkan, masih ada orang yang mendapatkan pilar naga emas kan? Mungkin dia akan mengejutkan kita lagi. Dengan bubuk mesiu yang begitu kuat tersembunyi dalam kata-katanya, perhatian pemimpin Panji segera beralih ke Li Luo. Li Fengyi mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia menjawab dengan mencibir, terima kasih atas kata-kata baikmu, aku harap kamu tidak merayakan terlalu dini, atau kamu mungkin harus menarik kembali kata-katamu sendiri sekali lagi. Mendengar ini, Li Hongli tersenyum tipis dan berkata, lihat, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Kamu harus ingat bahwa kamu tidak dapat menggunakan harmoni dalam kompetisi ini. Itu semua tergantung pada kekuatan individu, aku khawatir seseorang akan dipukuli di rumah begitu dia kehilangan bantuan dari luar. Saat Li Fengyi hendak membalas, Li Luo melangkah masuk dan menghentikannya. Dia menjawab dengan nada serius, lupakan saja, jangan bertengkar dengannya, kita adalah keturunan langsung yang mulia dan terhormat. Berbeda dengan dia yang hanya mencari perhatian kita. Semakin kamu bertengkar dengannya, dia akan semakin bahagia. Li Fengyi terkejut sesaat. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut sedikit. Pada saat yang sama, pemimpin Panji lainnya menyaksikan dengan ekspresi aneh. Kata-kata Li Luo benar-benar kejam dan tak termaafkan, meskipun terkesan sopan. Li Hongli, di sisi lain, sangat marah sehingga wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Mengapa aku perlu mencari perhatianmu? Sebagai tanggapan, Li Luo tutup mulut dan mengabaikannya sepenuhnya. Ini membuat Li Hongli semakin marah. Wajahnya menjadi lebih hijau, dan uap sepertinya keluar dari kepalanya. Pada titik ini, Li Qingfeng turun tangan. Tidak perlu terlalu kasar dengan kata-katamu terhadap seorang gadis. Kamu tidak terlalu sopan. Oh, apakah kamu ingin perhatian juga? Li Luo bertanya dengan heran. Ekspresi Li Qingfeng segera berubah juga. Dia tidak repot-repot untuk mengatakan lebih banyak. Melihat ini, pemimpin Panji lainnya tidak berani berbicara dengan Li Luo. Beberapa saat kemudian, ruang mulai berputar sekali lagi. Sosok ramping dan tinggi melangkah ke lapangan, dan batang berlapis kaca yang penuh retakan menghantam tanah dengan bunyi gedebuk. Itu tidak lain adalah Lu Qingmei. Dia mengenakan pakaian polos di tubuhnya yang halus dan indah. Rambut pendeknya yang nyaris menutupi telinganya membuatnya tampak langsing dan seksi sementara kakinya yang panjang, ramping, dan lurus sangat menarik perhatian. Begitu dia memasuki ruangan, dia bisa merasakan bahwa suasananya agak aneh. Ini secara alami membangkitkan rasa ingin tahunya, jadi dia mendekati Li Luo, yang berdiri di dekatnya. Apa yang terjadi di sini? Dia bertanya. Li Luo tersenyum dan menjawab, sepertinya mereka tidak tertarik untuk berbicara denganku. Lu Qingmei bingung dengan jawabannya, tapi dia tidak menyelidiki lebih lanjut. Sebaliknya, dia mengamati tubuh Li Luo dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menekankan, sebaliknya, kamu sepertinya semakin menarik minatku. Li Luo terkejut dengan kata-katanya. Dia menatapnya dengan ekspresi yang kompleks. Hei, kau merusak rencanaku. Ada apa dengan rayuan halus ini? Dia hanya mengangkat tongkat kacanya dan membantingnya ke tanah sekali lagi, aku menantikan penampilanmu. Meskipun kamu tidak akan mendapat bantuan harmoni kali ini, aku tahu kamu telah menyembunyikan banyak kartu as di lengan bajumu. Tolong jangan kecewakan aku. Li Luo melihat kembali ke si fanatik seni bela diri tanpa daya. Indranya jelas lebih tajam dari Li Hongli. Saat keduanya berbicara, gelombang dahsyat mulai muncul di ruang berkabut di depan tahap berwarna hijau giok. Perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Ketika kabut tebal surut,
semua orang melihat naga batu yang sangat besar muncul di depan mereka, berkelok-kelok dan melayang jauh ke kejauhan. Naga batu itu seperti gunung agung yang melayang di udara. Pada saat yang sama, ada aura penindasan yang sangat menakutkan di sekitarnya yang menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar di hadapannya. Sepertinya naga batu itu benar-benar hidup sesaat. Ketika semua orang melihat benda setinggi gunung ini, mereka langsung mengerti. Ini adalah tahap pertama dari pertempuran kepala naga. Pendakian naga. Naga batu yang mirip gunung berada jauh di kejauhan. Itu mengeluarkan aura yang sangat menakutkan, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar. Li Luo dan yang lainnya menatapnya dari atas tahap. Mereka merasa seperti semut kecil yang kecil jika dibandingkan, perasaan kagum muncul di dalam diri mereka. Tiba-tiba, suara agung terdengar di udara dan bergema di seluruh ruang. Ini adalah pendakian naga, tahap pertama dari pertempuran kepala naga. Semua peserta harus menaiki naga batu yang panjangnya 30.000 kaki ini. Dengan setiap langkah, kalian harus mengatasi rasa takut akan dominasi naga yang sangat menindas. Ini akan menjadi ujian tidak hanya untuk kekuatan fisik kalian, tetapi juga kekuatan mental kalian. Hanya mereka yang bisa menaklukkan semua ketakutan mereka yang bisa mencapai kepala naga batu. Pada saat yang sama, teror naga akan menjadi kesempatan langka bagi kalian semua. Dengan setiap langkah yang kalian ambil, seutas nafas naga akan meresap ke dalam tubuh kalian. Ini akan membantu kalian membangun fondasi kalian untuk tubuh naga suci nanti. Oleh karena itu, mohon manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Saat dia mendengarkan suara agung, Li Luo menatap naga batu yang tertanam dalam kehampaan di depannya. Dia telah menghabiskan 2 hari terakhir mengerjakan pekerjaan rumahnya di pertempuran kepala naga, jadi dia sudah mengetahui semua informasi ini. Tahap pertama, pendakian naga, sangatlah penting. Seseorang dapat memperoleh untaian nafas naga selama tahap ini, dan untaian itu akan berulang kali disempurnakan oleh ketakutan naga. Proses ini akan menempa dan menyatukan mereka erat dengan tubuh seseorang. Hanya setelah melewati tahap ini barulah mereka membentuk fondasi untuk mulai mengembangkan tubuh naga suci. Kalau tidak, nafas naga di tubuh mereka akan berantakan dan melampaui apa yang bisa dikendalikan oleh kekuatan mereka saat ini. Ini berarti kekuatan mereka tidak akan meningkat sama sekali. Tanpa penempaan ini, tidak ada cara lain mereka bisa memanfaatkan untaian nafas naga misterius ini, sehingga pada akhirnya mereka tidak berguna. Kamu harus mencapai 30.000 kaki untuk mendapatkan tubuh naga suci 9 sisik yang sempurna. Itulah satu-satunya cara agar nafas naga sepenuhnya disempurnakan oleh rasa takut naga sehingga dapat menyatu sempurna dengan tubuh kalian. Ini adalah dasar dari bentuk 9 sisik. Sederhananya, pendakian naga seperti mekanisme pelatihan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan para peserta untuk tahap selanjutnya, di mana mereka akan mengumpulkan bahan-bahan untuk tubuh naga suci 9 sisik. Mata Li Luo berbinar mendengar pemikiran ini. Dia secara alami sangat tertarik pada bentuk pamungkas dari tubuh naga suci. Bagaimanapun, itu adalah puncak tahapan. Kekuatannya pasti akan meroket jika dia mendapatkannya. Oleh karena itu, Li Luo memutuskan untuk mencobanya. Tentu saja, jika terlalu sulit, dia tidak perlu memaksakannya. Saat Li Luo merenungkannya, awan di langit berkabut mulai membentuk jembatan yang menghubungkan tahap hijau giok ke naga batu. Ayo pergi. Setelah suara bergema di udara, 20 pemimpin Panji melangkah maju tanpa ragu-ragu. Kekuatan resonansi mereka melonjak dan mereka melintasi jembatan, menuju ke arah naga batu. Setelah beberapa saat, naga yang mirip gunung itu menjadi semakin besar di mata mereka. Segera, mereka melangkah ke ekornya. Mereka saat ini berdiri di tangga batu yang keras dan berwarna abu-abu putih. Tangganya berbintik-bintik, seolah-olah sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Begitu Li Luo dan yang lainnya mengambil langkah pertama, mereka merasakan tekanan besar menekan mereka seperti batu besar seberat ribuan kilogram. Pada saat yang sama, raungan drakonik yang mengerikan memasuki telinga mereka. Suara itu menanamkan teror yang tak terlukiskan di dalam diri mereka yang memperlambat aliran kekuatan resonansi mereka. Bahkan, pikiran mereka pun terpengaruh. Mereka diliputi ketakutan, membuat mereka merasa ingin berbalik dan melarikan diri. Ini adalah teror naga yang dipancarkan oleh naga batu. Meskipun demikian, pemimpin Panji adalah elit di antara elit dalam generasi 5 faksi naga surgawi ini. Meskipun wajah mereka telah berubah sedikit, mereka tidak kehilangan ketenangannya dan dengan cepat menenangkan diri. Ini hanya awal. Jika mereka bahkan tidak bisa menangani ini,
tidak perlu membicarakan tentang pendakian naga sama sekali. Tangga batu itu cukup lebar sehingga ke-20 pemimpin Panji bisa menjaga jarak satu sama lain. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, mereka diam-diam memulai pendakian mereka. Pendakian naga telah dimulai. Saat Liluo dan yang lainnya menaiki tangga yang panjang di atas naga batu, sebuah platform tinggi muncul di udara. Banyak tokoh menyaksikan pendakian mereka dari sana. Secara alami, kepala faksi dari 5 faksi duduk di depan. Para tetua dan Aula Master ada di belakang mereka. Saat Li Tianji, kepala faksi dari faksi darah naga, menyaksikan titik-titik hitam kecil naik ke atas naga batu, dia tersenyum dan menjadi orang pertama yang memecahkan kebekuan. Ngomong-ngomong, sudah lama sejak kita melihat seseorang menyelesaikan keseluruhan 30.000 kaki kan. Kepala faksi lainnya mengangguk. Sangat sulit untuk mencapai puncak. Dalam beberapa tahun terakhir, rekor terbaik hanya sekitar 29.000 kaki, masih sedikit kurang. Pada saat ini, kepala faksi sisik naga berambut perak, Li Qingying, berbalik ke arah Li Jingze sambil tersenyum. Bocah bernama Li Luo mengejutkan kita semua dengan penampilannya yang spektakuler di kolam nafas naga. Apa menurutmu dia akan mengejutkan kita di pendakian naga seperti ayahnya? Mendengar ini, Li Tianji tersenyum kecil dan menjawab, aku pikir ada peluang. Jika tidak, kepala faksi Li Jingze tidak akan dengan mudah setuju untuk menggunakan pertempuran kepala naga untuk memutuskan siapa yang mendapatkan teratai hati suci 9 tanda dari leluhur kita. Mendengar tentang teratai hati suci 9 tanda, wajah kepala faksi lainnya segera berubah. Ini adalah bahan yang sangat langka dan berharga yang menarik minat mereka juga. Mereka juga telah mencoba menukarnya dengan banyak sumber daya untuk itu beberapa kali. Sebagai tanggapan, Li Jingze hanya menjawab, coba saja kita lihat. Namun, aku benar-benar bertekad untuk mendapatkan teratai hati suci 9 tanda. Terlepas dari hasilnya, aku berharap kepala faksi lainnya dapat membantuku dalam hal ini. Li Tianji tertawa dan menjawab, tentu, kita bisa membicarakannya ketika saatnya tiba. Aku mengerti bahwa Anda adalah orang yang berprinsip, kepala faksi Li Jingze. Jika salah satu dari 4 kepala faksi lainnya mendapatkannya, aku yakin Anda akan menukar harta yang layak dan memuaskan untuk itu. Pada titik ini, Li Jinjiao, kepala faksi tanduk naga, juga mengangguk. Yang membuatnya istimewa adalah ada tanduk emas yang bersinar di kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, aku selalu ingin melihat sendiri teratai kuil surgawi kepala faksi Li Jingze. Jika ada kesempatan, bolehkah aku meminjamnya dari Anda? Li Jingze tidak menunjukkan reaksi apapun saat mendengar ini. Namun, dia mengutuknya di dalam hatinya. Rubah tua yang licik ini mencoba mengeksploitasiku sepenuhnya. Dia masih menginginkan teratai kuil surgawiku. Jika dia berani membuatku kesal, aku akan merobek tanduk kepalamu itu. Dia tidak berkomentar lebih jauh mengenai masalah ini. Pada saat ini, dia hanya melihat ke arah naga batu dan berbisik pada dirinya sendiri, Li Luo, apakah kita akan mendapatkan teratai hati suci 9 tanda atau tidak? Itu terserah kamu, jika kamu gagal, aku akan dieksploitasi oleh orang tua bangka ini. Dengan dorongan ringan dari jari kakinya, Li Luo membalik di udara dan dengan mudah menaklukkan beberapa langkah lagi. Ketika dia mendarat di tangga belang-belang, dia bisa merasakan kekuatan misterius memasuki tubuhnya melalui telapak kakinya. Itu adalah sesuatu yang jauh di luar kendalinya. Begitu memasuki tubuhnya, itu menghilang tanpa jejak. Li Luo tidak bisa merasakannya lagi, tetapi dia tahu bahwa inilah yang disebut nafas naga surgawi. Saat dia berjalan menaiki tangga, rasa teror naga yang menakutkan berangsur-angsur semakin kuat. Tubuhnya seperti menangis dan gemetar ketakutan. Sepertinya ada perubahan halus yang terjadi jauh di dalam tubuhku, gumam Li Luo pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan udara yang terbakar naik di suatu tempat di dalam tubuhnya setelah setiap langkah. Pada saat yang sama, ketakutan akan naga menghantamnya seperti palu yang berat berulang kali. Sepertinya tubuhnya ditempa menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih baik. Selain itu, Li Luo juga bisa merasakan beberapa perubahan halus yang terjadi di 3 istana resonansinya di bawah serangan berulang dari teror naga. Kekuatan resonansi mengalir secara aktif di dalamnya, seolah-olah ada sesuatu yang sedang diseduh. Sepertinya kelahiran energi biduk iblis. Li Luo telah mengalami penempaan berulang kali dalam tabir api Li Jingze untuk menyempurnakan energi biduk iblis, tetapi dia tidak melihat banyak keberhasilan. Namun, dia mengalihkan fokusnya untuk mengembangkan formasi pedang taring naga resonansi segudang setelahnya dan menunda kultivasinya di area itu. Sekarang,
Dia bisa merasakan kekuatan resonansinya disempurnakan melalui penempaan tubuhnya yang berulang-ulang dengan bantuan teror naga. Kegembiraan meluap dalam diri Li Luo. Mungkin kompetisi ini adalah kesempatan baginya untuk menyempurnakan energi biduk iblis miliknya. Dia menghentikan langkahnya sejenak dan mengamati sekelilingnya. Sudah kira-kira 1 jam sejak pendakian naga dimulai. Kedua-puluh pemimpin Panji melakukan yang terbaik untuk naik. Namun, paruh awal jalan setapak tidak dianggap menantang bagi sebagian besar dari mereka sama sekali. Hampir semua orang berhasil mencapai 5.000 kaki dengan lancar. Hanya pada titik inilah perbedaan mulai muncul di antara para pemimpin Panji. Ada 2 orang di depan semua orang, Li Qingfeng dan Lu Qingmei. Kekuatan resonansi mereka adalah yang terkuat dan efek teror naga pada mereka sangat minim. Oleh karena itu, kecepatan pendakian mereka adalah yang tercepat. Di belakang mereka, ada orang-orang seperti Deng Fengxian, Li Hongli, dan Li Senyan. Ini adalah kelompok tempat Li Luo berada saat ini. Di belakang mereka, itu adalah pemimpin Panji dengan fondasi yang lebih lemah, termasuk Li Fengyi dan Li Jingtao. Secara khusus, Li Jingtao hampir berada di ujung grup. Namun, pendakiannya lambat tapi stabil. Mengambil satu langkah pada satu waktu, dia tidak terburu-buru dan maju terus seperti sapi tua. Li Luo mengalihkan pandangannya kembali ke 2 sosok di depan. Posisi mereka saat ini di sini tidak menentukan posisi akhir mereka. Setiap orang akan menjalani paruh pertama pendakian dengan cukup mudah, perbedaan hanya akan mulai muncul di paruh kedua. Fiuh. Li Luo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ini bukan waktunya untuk memperebutkan posisi pertama. Dia memutuskan untuk memanfaatkan teror naga untuk memperkuat tubuhnya dan menyempurnakan kekuatan resonansinya. Dia tahu bahwa fondasinya di tahap tubuh iblis telah mencapai ambang batas maksimum yang mungkin dan sudah waktunya energi biduk iblis miliknya muncul. Tahap penyelesaian iblis, aku datang. Orang pertama yang mencapai titik 15.000 kaki, tidak mengherankan siapapun, Li Qingfeng. Namun, tepat pada saat itu, semua orang melihat perubahan mendadak terjadi di sekujur tubuhnya. Gumpalan api abu-abu muncul di sekelilingnya dan dengan cepat memadat menjadi naga api abu-abu yang panjang. Naga itu mengitari Li Qingfeng sebelum melewatinya secara langsung. Itu tidak membakar pakaiannya, tetapi segera setelah melakukan kontak, Li Qingfeng segera menghentikan langkahnya dan jejak rasa sakit terlihat di wajahnya yang tampan. Ini dikenal sebagai pembaptisan neraka naga. Ketika seseorang pertama kali melewati batas 15.000 kaki, mereka akan mengalami cobaan yang menunjukkan betapa sulitnya pendakian naga itu sebenarnya. Naga api abu-abu akan membakar daging, darah, tulang, dan bahkan kekuatan resonansi mereka. Efek ini akan diperbarui setiap kali naga mengitari individu, yang merupakan ujian luar biasa bagi keinginan seseorang. Namun, peleburan ini juga akan menghancurkan ketidakmurnian dalam tubuh seseorang dan menyempurnakan kondisi fisiknya. Tentu saja, semakin banyak kotoran yang ada di dalam tubuh seseorang, semakin besar luka bakarnya, dan dengan demikian semakin besar pula rasa sakitnya. Jadi, jika seseorang tidak memiliki kemauan yang kuat, mereka akan mencapai batasnya di titik tengah dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Namun, Li Qingfeng hanya berhenti selama beberapa detik sebelum dia dengan kukuh melangkah maju lagi. Hanya satu naga api abu-abu saja tidak cukup untuk menghentikannya. Namun ini baru permulaan umlah naga akan bertambah semakin tinggi dia pergi. Akan ada total 8 naga pada jarak 29.000 kaki. Ketika seseorang mencapai 100 kaki terakhir, mereka akan menghadapi bagian tersulit dari ujian, pembaptisan neraka 9 naga. Ini adalah hambatan terbesar dari pendakian naga. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari 5 faksi naga surgawi dihentikan tepat pada langkah itu, tidak mampu mencapai kejayaan tertinggi. Sementara itu, kelompok di belakang Li Qingfeng mengamati dengan cermat naga api abu-abu yang mengelilinginya. Tatapan mereka serius karena mereka tahu bahwa ini adalah cobaan yang akan segera mereka hadapi. Saat Li Luo mengamati ini, dia tidak bisa tidak memikirkan tabir api 9 naga milik Li Jingze. Dia telah menghabiskan banyak hari tersiksa olehnya, jadi bisa dikatakan bahwa dia siap menghadapi apa yang akan terjadi. Meskipun afinitas api tidak sama, itu seharusnya meningkatkan toleransinya. Saat Li Luo memikirkan semua ini, Lu Qingmei melompat ke depan dan juga mencapai tanda 15.000 kaki, mengalami peleburan api. Sesaat kemudian, kelompok yang berada di belakang juga ikut naik. Li Luo juga mempertahankan ritmenya dan melangkah ke langkah yang sama seperti yang lainnya. Naga api abu-abu kemudian muncul,
melingkari masing-masing peserta, sesekali menerobos mereka. Panas menusuk dalam jumlah besar bisa dirasakan berasal dari tubuh mereka. Bahkan Li Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis kesakitan. Api ini memang berbeda dari tabir api 9 naga milik Li Jingze. Lebih tepatnya, api Li Jingze besar dan mendominasi, memiliki sifat merusak. Di sisi lain, api abu-abu ini jauh lebih halus, terlihat menembus setiap inci dari keberadaannya. Ketika naga api melewatinya, kotoran yang ada di kedalaman dagingnya tersulut satu demi satu. Dengan napas dalam-dalam, dia menenangkan diri dan secara bersamaan melepaskan tubuh iblis kaca dengan 3 warna mengkilap. Tubuh kaca 3 pancaran. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pecahan kaca, membiarkan api naga membakarnya. Bahkan sepertinya tubuhnya menjadi lebih jernih dan halus sebagai hasilnya. Dengan munculnya cahaya 3 warna, Li Luo dapat merasakan bahwa tekanan dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh api naga abu-abu telah berkurang. Mungkin salah satu manfaat mencapai tingkat iblis kaca 3 pancaran adalah bahwa tubuhnya memiliki lebih sedikit kotoran dan dengan demikian rasa sakitnya berkurang dalam percobaan khusus ini. Meskipun mencapai tingkat iblis kaca bukanlah hal yang langka di antara para pemimpin Panji, dia adalah satu-satunya yang telah mencapai ranah ini. Dengan demikian, kecepatan pendakian Li Luo meningkat. Dengan lebih sedikit kotoran di tubuhnya, tingkat rasa sakit yang ditimbulkan oleh naga itu berkurang, menghasilkan keuntungan yang nyata baginya. Dalam waktu singkat, dia menyusul Li Hongli, Deng Fengxian, dan yang lainnya. Peningkatan kecepatannya yang tiba-tiba menjadi subjek dari banyak tatapan terkejut. Yang lainnya semua menderita rasa sakit yang parah karena api yang membakar dan hampir tidak bisa bergerak. Sementara itu, kecepatan Li Luo meningkat. Bahkan 2 orang di depan, Li Qingfeng dan Lu Qingmei, bisa merasakan gangguan datang dari belakang mereka, jadi mereka berbalik untuk melihat lebih dekat. Namun, ketika mereka melihat pancaran 3 warna yang berasal dari tubuh Li Luo, ekspresi mereka berubah saat mereka segera mengenalinya. Kaca 3 pancaran, Li Hongli tergagap, dan wajahnya yang cantik berubah suram. Semua orang yang telah mencapai tingkat iblis kaca sangat menyadari alam tertinggi yang bisa dicapai seseorang. Namun, melakukannya datang dengan kesulitan yang sesuai. Tubuh seseorang harus membangun fondasi yang kuat, dan mereka harus menemukan peluang keberuntungan eksternal. Di generasi mereka, bahkan Li Qingfeng tidak dapat melakukannya. Di sisi lain, sepertinya Li Luo telah mencapai hal yang mustahil. Apa yang sedang dilakukan bocah itu? Bagaimana seseorang yang menghabiskan bertahun-tahun mendekam di benua ilahi luar berhasil membangun fondasi yang kokoh? Li Hongli mengatupkan giginya. Ayahnya berada di generasi yang sama dengan Li Taixuan dan dia dibesarkan dengan diet kata-kata iri dan jijik terhadapnya. Dia tidak mengerti mengapa kebencian itu begitu kuat saat itu, tetapi sudut pandangnya telah berubah. Dia bahkan bisa sedikit berempati dengan ayahnya sekarang. Dia hanya luar biasa di tahap tubuh iblis. Li Luo tidak berharga dibandingkan dengan saudara Qingfeng. Apakah dia pikir dia bisa mengandalkan tubuh kaca 3 pancaran untuk mendapatkan kepala naga? Sebuah fantasi kosong. Bagaimana kesenjangan yang sangat besar dapat dijembatani dengan begitu mudah? Li Hongli mengutuk sambil menghela nafas panjang saat dia berusaha menghibur dirinya sendiri. Setelah itu, dia menghilangkan pemikiran ini di dalam hatinya dan terus fokus pada naga api abu-abu, tidak lagi peduli Li Luo. Tatapan Li Qingfeng juga tertuju pada Li Luo sesaat sebelum dia berbalik, terus menaiki tangga. Dia tidak terpengaruh secara signifikan. Tingkat iblis kaca 3 pancaran memang langka, tapi Li Luo masih berada di tahap tubuh iblis, di sisi lain, dia berada di tahap mutiara surgawi. Jadi, ini tidak akan mengubah banyak hal. Meskipun tubuh kaca 3 pancaran memungkinkan tekanan naga dikurangi, itu tidak mungkin untuk mengubah hasil yang tak terelakkan. Lu Qingmei, di sisi lain, terlihat semakin tertarik. Li Luo terus-menerus mengejutkannya. Tingkat iblis kaca 3 pancaran benar-benar langka. Mudah-mudahan, aku akan bertemu dengannya selama serangan sisik dan aku akhirnya akan melihat sendiri apakah itu cukup untuk menghentikanku, pikirnya dalam hati dengan penuh harap. Li Luo tetap tidak terpengaruh oleh semua tatapan itu. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, dan dia meningkatkan kecepatannya lagi. Dia meninggalkan Li Hongli dan Deng Fengxian jauh di belakang saat dia berusaha menutup celah antara dia dan para pelopor. Sepertinya dia akan segera menyusul kelompok pertama. Saat Li Luo mengejar para pemimpin Panji lainnya akhirnya mencapai angka 15.000 kaki. Pada titik inilah kesenjangan antar individu dapat dilihat saat jarak di antara mereka semakin terbuka.
Semua orang berkeringat deras, tatapan mereka penuh rasa sakit, tubuh mereka benar-benar terbakar dari naga api abu-abu. Setiap langkah meningkatkan penderitaan mereka sedikit demi sedikit. Saat semua orang perlahan-lahan menderita, kecepatan mereka menurun drastis, tetapi mereka tiba-tiba bisa merasakan sesosok tubuh maju tanpa henti dari belakang. Apakah itu Li Jingtao? Li Jingtao tidak dianggap cepat. Setiap langkah terukur dan mantap, terus maju. Pada awalnya, kecepatannya tidak ada bandingannya dengan orang-orang seperti Li Fengyi dan yang lainnya. Namun, sementara semua orang mulai melambat di tengah jalan, dia tetap tidak terpengaruh. Akibatnya, gap menyusut. Li Jingtao mendengus dan menapak dengan mantap di anak tangga, menyalip sebagian besar dari mereka. Banyak pemimpin Panji menoleh ke arahnya. Li Jingtao sepenuhnya fokus pada pendakian saat naga api abu-abu itu terus-menerus melewatinya. Untuk beberapa alasan aneh, ekspresinya tampak relatif tidak berubah, seolah tidak terlalu menyakitkan. Bahkan dengan ketakutan akan naga yang mengelilinginya, dia tetap tidak terganggu. Semua orang merasa sikap dan tekadnya yang tidak berubah tidak terbayangkan. Li Fengyi juga menatapnya dengan heran karena mereka sekarang hampir sejajar. Mungkin jumlah orang yang menontonnya terlalu banyak, dan Li Jingtao akhirnya menyadari sesuatu. Memutar kepalanya, dia mengalihkan pandangannya melewati banyak tatapan ingin tahu sebelum sesuatu tampak hilang di kepalanya. Dia buru-buru mengeluarkan senyum bodoh dan mulai memperlambat langkahnya. Tapi sebelum dia bisa santai, suara dingin Li Fengyi terdengar. Aku akan mematahkan kakimu jika kamu berani berhenti. Dia sangat memahami gelandangan malas ini dan karenanya memberinya peringatan keras. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir dengan mengendur sepenuhnya. Ancaman ini menyebabkan Li Jingtao membeku sejenak sebelum dia menunjukkan senyumnya yang paling menawan pada Li Fengyi. Dengan enggan, dia hanya bisa mempertahankan kecepatannya saat dia berjalan dengan susah payah ke atas, meninggalkan seluruh kelompok di belakang dan mengejar kelompok Li Hongli dan Deng Fengxian. Li Hongli merasakan sedikit gerakan di belakangnya. Berbalik, dia melihat bahwa itu adalah Li Jingtao, dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Semua perasaannya bisa diungkapkan dalam satu kalimat. Jangan mendekatiku. Pendekatan tiba-tiba Li Jingtao mengejutkan Li Hongli. Tingkat keterkejutan yang baru saja menimpanya jauh melampaui apa yang dia rasakan ketika Li Luo melewatinya. Li Luo mungkin berada di 5 faksi naga surgawi hanya selama setengah tahun, tetapi keajaiban yang dia ciptakan telah memaksa semua orang untuk menerima bahwa dia memang berbakat, suka atau tidak suka. Tidak orang seperti Li Jingtao, dia selalu menjadi individu yang pendiam dan tidak mengesankan. Jika bukan karena penampilannya yang mengesankan dengan seni adipatinya selama pertempuran kolam nafas naga, dia mungkin akan menghilang begitu saja. Tidak ada cara lain untuk menggambarkan reputasinya. Dia nyaris tidak terdaftar di radar siapapun. Li Jingtao hangat dan lembut, tidak pernah mencari konflik dengan orang lain. Akibatnya, dia tidak pernah menunjukkan ambisi apapun dan karenanya tidak ada yang memperhatikannya. Karena ini masalahnya, dia pasti merasa bahwa Li Jingtao yang mengejarnya adalah kemarahan besar. Apa yang dia andalkan? Mata bulat indah Li Hongli menatap tajam ke arahnya. Li Jingtao juga terkejut dengan reaksinya yang tiba-tiba, jadi dia pindah ke samping sebelum melanjutkan pendakiannya. Dia hampir menyalipnya, dan akibatnya ekspresinya berubah menjadi hijau baja. Semua kekuatan resonansi di dalam dirinya kemudian meledak keluar dan dia dengan paksa meningkatkan kecepatannya, menciptakan celah di antara mereka. Tindakannya mungkin memberinya ledakan kecepatan yang cepat, tetapi ini mengganggu momentum dan iramanya. Dengan naga api abu-abu yang terbakar abis, kekuatan resonansinya dikonsumsi dengan cepat. Begitu dia kehabisan daya resonansi, akan sangat sulit untuk melanjutkan pendakian lebih jauh. Jika dia mempertahankan pikiran rasional, dia tidak akan melakukannya. Namun, semangat kompetitifnya telah dinyalakan oleh Li Jingtao dan semua alasan telah dibuang. Pada saat yang sama, Deng Fengxian, Li Shenyan, dan Li Kun juga sedikit terkejut, dan mereka menggelengkan kepala. Dia terlalu emosional, dan sekarang perjalanannya mendaki pendakian naga akan berakhir sebelum waktunya. Tetap saja, kemunculan tiba-tiba Li Jingtao telah menimbulkan peringatan. Kemampuan defensifnya yang luar biasa telah menyebabkan orang lain mulai memperhatikannya, dan kecepatan mendakinya lebih jauh menunjukkan bahwa dia bukan hanya rata-rata. Hanya bisa dikatakan bahwa pondasi Li Jingtao tidak pucat dibandingkan dengan pondasi mereka. Lebih penting lagi, pembaptisan neraka naga tampaknya tidak banyak berpengaruh padanya. Hanya ada satu alasan yang mungkin, tubuhnya mirip dengan Li Luo, praktis bebas dari kotoran. Tetap saja,
Tidak ada yang pernah mendengarnya mencapai tingkat iblis kaca 3 pancaran. Pada saat yang sama, teriakan kaget terdengar dari platform tempat kepala faksi dan tetua duduk. 5 kepala faksi sekarang sedang memeriksa tubuh Li Jingtao dengan penglihatan tiada taraf mereka, yang tampaknya mampu menembus segalanya. Cahaya di mata Li Jingze berkedip sebentar dan ekspresinya berubah. Ah! Li Jingtao memiliki tubuh yang benar-benar aneh. Orang yang berbicara adalah kepala faksi dari faksi tulang naga, Li Xuanwu. Dia memiliki tubuh seperti raksasa, menjadi kultivator fisik terkuat di antara 5 kepala faksi. Jumlah energi darah yang tak terlukiskan terpancar dari dirinya, begitu kuat sehingga tampaknya telah berubah menjadi dunianya sendiri di sekitar tubuhnya. Itu adalah pemandangan mistis. Li Xuanwu, yang memiliki tubuh terkuat di 5 faksi naga surgawi. Dia fokus pada Li Jingtao, dan seberkas cahaya melintas di matanya. Ketika dia berbicara, itu seperti guntur yang menggelegar di langit. Tubuhnya telah disempurnakan dan tampaknya sangat ulet. Daging dan darahnya telah mencapai kemurnian yang jauh melampaui pemimpin Panji lainnya. Dia tampaknya telah berlatih semacam seni bela diri adipati, dan itu bukan seni tingkat rendah. Namun, tubuhnya terlihat sedikit aneh. Mungkin tangguh, tetapi jumlah energi yang dapat dihasilkannya juga tampaknya tidak besar. Bagaimana aku harus mengatakannya? Dia tampak seperti karung pasir yang tak terkalahkan. Pada titik ini, tatapan Li Xuanwu menjadi sedikit aneh. Orang aneh seperti apa si Li Jingtao ini? Dia telah mengolah tubuhnya sedemikian ekstrim, menunjukkan bakat yang luar biasa. Keuntungan mengolah tubuh yang kuat terletak pada kekuatannya yang agung. Satu pukulan bisa menghancurkan langit dan mengoyak bumi. Itu tirani dan pantang menyerah. Tubuhnya memang kuat tapi hanya dalam artian sangat tangguh. Dengan betapa kebalnya tubuh Li Jingtao, Li Xuanwu merasa bahwa bahkan jika pemimpin Panji yang tak terhitung jumlahnya mengeroyoknya, mereka hanya akan berakhir kelelahan tanpa menunjukkan apa-apa. Kepala faksi Jingze, bocah ini cocok untuk penempaan tubuh. Mengapa kamu tidak mengirimnya ke faksi tulang naga untuk berkultivasi? Faksi taring naga berfokus pada serangan, yang sepertinya tidak cocok untuknya. Li Xuanwu tersenyum. Li Jingze menatap Li Jingtao dan tanpa emosi menjawab, dengan kepribadiannya yang nakal dan berwatak lembut menurutku dia juga tidak cocok untuk faksi tulang naga. Kultivasi faksi tulang naga itu sulit dan pahit. Li Jingze sangat mengenal kepribadian Li Jingtao. Jika dia dilempar ke sana, dia hanya akan berpura-pura mati pada tanda paling awal dan membuang reputasi faksi taring naga ke dalam lumpur. Sebenarnya Li Luo akan menjadi pilihan terbaik. Karena dia berhasil mencapai tingkat iblis kaca 3 pancaran, itu berarti fondasinya untuk menumbuhkan tubuh yang kuat sangat kuat. Jika Anda setuju, faksi tulang naga akan dengan senang hati menerimanya. Seringai Li Xuanwu semakin lebar. Li Jingze juga tersenyum dan menjawab tanpa komitmen, faksi tulang naga mungkin memang yang terbaik dalam pengembangan tubuh, tapi itu tidak berarti dia pantas berada di sana. Anak itu luar biasa dalam segala hal, dan tubuh fisiknya yang kuat hanyalah salah satu kekuatannya. Aku memiliki perasaan bahwa dia akan menjadi lebih luar biasa daripada ayahnya yang tidak dapat diandalkan. Pernyataan santai ini membuat 4 kepala faksi lainnya lengah. Semua orang sangat menyadari bahwa Li Taixuan adalah putra Li Jingze yang paling berharga. Li Taixuan adalah satu-satunya anak muda yang telah menunjukkan potensi luar biasa seperti itu dalam generasi terakhir dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Lebih jauh lagi, ketika dia berada di puncak ketenarannya, ada desas-desus yang tak terhitung jumlahnya bahwa faksi taring naga masa depan mungkin mencapai status terkenal dengan memiliki 2 raja dalam satu garis keturunan. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, faksi taring naga tidak diragukan lagi akan memimpin 5 faksi dalam hal kekuatan dan reputasi absolut. Sayangnya, sangat disayangkan, bahwa Li Taixuan dilanda kesialan, dipaksa masuk ke benua ilahi luar. Bahkan sampai hari ini, tidak ada kabar darinya. Itu telah mencegah munculnya faksi taring naga, bahkan sebelum itu dimulai. Li Taixuan sangat mengesankan, namun Li Jingze sebenarnya lebih memikirkan cucunya. Kepala faksi darah naga Li Tianji tersenyum sedikit. Fakta bahwa kepala faksi Jingze mengharapkan cucunya tumbuh menjadi individu yang luar biasa. Namun, dia masih hanya di tahap tubuh iblis. Adapun hasil apapun, kita harus melihat apa yang terjadi. Paling tidak, Li Taixuan mampu melewati pembaptisan neraka 9 naga. Kami masih belum melihat apakah Li Luo akan dapat melakukannya. Kalau begitu, teruslah menonton. Li Jingze menyeringai. Li Tianji mengangguk. Kalau begitu kita akan terus mengawasi.
Sementara 5 kepala faksi berdebat secara lisan, pendakian naga berlanjut. 20 pemimpin Panji membangkitkan kekuatan resonansi mereka satu demi satu, melakukan yang terbaik untuk menahan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pemanggangan naga api abu-abu saat mereka memaksa ke atas. Li Luo juga berada hanya beberapa kaki di belakang Lu Qingmei. Ia dapat dianggap sebagai bagian dari kelompok pendakian pertama dan tercepat. Pada titik ini, ketiganya telah mencapai angka 20.000 kaki. Jumlah naga api di sekitar mereka meningkat menjadi 3. Api naga yang kuat memanggang tubuh mereka sementara rasa takut naga menekan mereka. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu Li Luo, Li Qingfeng, atau Lu Qingmei, semua orang berkeringat. Langkah mereka terasa sangat berat dan ekspresi penuh penderitaan tampak jelas di wajah mereka. Meskipun demikian, mereka mempertahankan kecepatan yang sama saat mereka terus mendaki. 1 jam berlalu seperti ini. Kelompok Li Luo sekarang telah melampaui angka 26.000 kaki. Sekarang ada 6 naga di sekitar mereka masing-masing. Mereka sekarang bisa merasakan tekanan luar biasa menekan mereka. Setiap langkah membawa penderitaan yang luar biasa. Pada titik inilah Li Qingfeng meledak dengan kekuatan resonansi yang menakutkan. Di tengah gelombang kekuatan resonansi yang agung, semua orang dapat dengan jelas melihat satu mutiara energi terwujud di belakangnya. Semua orang merasa seperti disambar petir. Ini adalah mutiara surgawi. Meskipun mereka telah lama mempersiapkan diri secara mental untuk pemandangan ini, banyak pemimpin Panji merasakan emosi yang rumit di dalam diri mereka. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa dia telah menerobos. Mereka jelas bahwa Li Qingfeng berencana untuk memanfaatkan kekuatannya untuk bergegas ke puncak dalam sekali jalan. Ketika mutiara surgawi terwujud di belakang Li Qingfeng, energi alam duniawi di sekelilingnya bergetar hebat dan bergegas ke arahnya. Saat berkumpul di sekitar mutiara surgawi, energi itu langsung berubah dan menyatu ke dalam tubuh Li Qingfeng. Kekuatan resonansinya langsung melonjak sangat tinggi. Gelombang tekanan kekuatan resonansi yang mengerikan menyapu lapangan. Tidak jauh di belakangnya, Lu Qingmei dan Li Luo terpengaruh sebagian, dan kecepatan mereka melambat. Tingkat mutiara surgawi adalah bagian dari tahap jenderal biduk surgawi. Dalam hal kekuatan dan intensitas kekuatan resonansi, itu jauh di depan tahap penyelesaian iblis, yang berada di akhir tahap jenderal iblis bumi. Setiap mutiara surgawi seperti mesin pembangkit. Tidak hanya itu dapat memperkuat kekuatan resonansi seseorang dengan sendirinya, itu juga dapat mengumpulkan energi alam duniawi dari sekitarnya dan memperkuat penggunanya. Pada saat ini, mata Li Luo menjadi serius saat dia menatap punggung Li Qingfeng. Dia menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar setelah menerobos tahap mutiara surgawi. Bakat dari 5 faksi naga surgawi benar-benar luar biasa. Jika mereka berada di perguruan tinggi astral Sage, Li Qingfeng pasti berada di aula bintang 3. Mencapai tingkat mutiara surgawi di usianya pasti akan menyebabkan keributan besar di kerajaan Xia. Pada saat ini, Li Qingfeng bisa merasakan kekuatan resonansi yang sangat besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Dengan ini, rasa takut terhadap naga dari naga batu menjadi jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia melirik lagi ke 6 naga api yang berputar di sekelilingnya. Wajahnya tetap tidak berubah saat dia mengambil langkah maju ke depan. Dia melanjutkan pendakiannya menuju puncak, kali ini dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat dia mempercepat tangga batu berbintik-bintik, 100 kaki lainnya tertutup dalam sekejap mata. Semua orang tertinggal dalam debu. Teriakan kaget meletus dari belakang. Pada saat ini, Li Qingfeng telah mencuri perhatian. Hal ini pasti menimbulkan keributan yang sangat besar bahkan di antara ribuan anggota Panji yang menyaksikan dari luar. Ketika Lu Qingmei melihat Li Qingfeng semakin jauh ke depan, dia berbalik dan bertanya pada Li Luo, yang tidak jauh di belakang, bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih percaya diri untuk menjadi kepala naga? Kekuatan tingkat mutiara surgawi jauh melebihi penyelesaian iblis. Mendengar ini, Li Luo menjawab sambil menghela nafas. Memang, dia benar-benar luar biasa. Tidak diragukan lagi, dia adalah pria paling terkenal di 20 Panji karena suatu alasan. Namun, memiliki rival yang tangguh akan menjadi peluang bagus untuk mempertajam diriku juga. Menggunakan lawan di tahap mutiara surgawi untuk mempertajam dirimu. Kamu kurang kerjaan. Apakah kamu tidak takut merusak diri sendiri jika melakukan kesalahan? Lu Qingmei bertanya dengan alis terangkat. Itu hanya tingkatan mutiara surgawi, tidak mungkin seburuk itu kan? Li Luo menjawab sambil tertawa. Jika kata-kata itu datang dari orang lain, aku akan menganggap mereka sombong. Tapi karena itu kamu,
Aku akan memberimu izin, aku akan menunggu dan mengevaluasi kinerjamu yang akan datang sebelum mengambil kesimpulan, jawab Lu Qingmei dengan tenang. Pada titik ini, Li Luo menatapnya dan tersenyum. Pemimpin Panji Lu Qingmei, kamu pasti telah menerobos tingkat mutiara surgawi juga. Mengapa kamu tidak menggunakan milikmu? Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri. Lu Qingmei tersenyum cerah. Kemudian angin dengan ringan mengacak-acak rambutnya yang pendek dan rapi, dan dia memancarkan aura percaya diri seorang pahlawan wanita. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya muncul di belakang sosoknya. Cahaya menjadi lebih terang dengan cepat, dan mutiara energi yang menyilaukan memadat di belakangnya. Mutiara energi ini seperti lubang hitam yang menyedot semua energi alam duniawi dari sekitarnya sebelum menggabungkannya dengan kekuatan resonansi yang mengalir di dalam dirinya. Tanpa diragukan lagi, Lu Qingmei juga telah memasuki tahap mutiara surgawi. Namun, kecerahan mutiara surgawinya sedikit memucat dibandingkan dengan milik Li Qingfeng. Meskipun demikian, dia masih berada di tahap mutiara surgawi. Aku akan bergerak dulu, kata Lu Qingmei saat kekuatan resonansinya meningkat. Dia langsung melesat ke depan saat dia mengejar Li Qingfeng. Saat Li Luo melihat sosok mereka dengan cepat menyusut ke kejauhan di depan, wajahnya tetap tidak berubah. Dia tidak terlalu terburu-buru atau panik karenanya. Sebaliknya, dia mempertahankan langkahnya dengan mantap dan melanjutkan pendakiannya. Saat 6 naga api melayang di sekitar tubuhnya, mereka sesekali terus melewatinya, mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Sensasi terbakar membuatnya merasa seperti akan terbakar dari dalam keluar. Api yang mengamuk membakar di dalam dirinya sementara rasa takut naga menekannya dari luar. Di bawah siksaan yang luar biasa seperti itu, tidak ada ruang bagi pikiran seseorang untuk goyah, bahkan untuk sesaat pun. Hampir mustahil bagi seseorang untuk mengambil langkah lain jika itu terjadi. Li Luo terus menatap tujuan akhir saat secercah cahaya 3 warna menyelimuti tubuh iblis kaca miliknya. Kekuatan resonansi di 3 istana resonansinya menjadi lebih murni dan lebih kental berkat pembakaran berulang dari naga api. Saat kekuatan resonansinya mengalir, sepertinya ada seberkas cahaya redup yang muncul jauh di dalam tubuhnya. Saat cahayanya bersinar, ada keganasan yang luar biasa di dalamnya. Ini adalah energi biduk iblis dari tingkat penyelesaian iblis. Meskipun pendakian naga sangat sulit dan menantang, Li Luo memanfaatkan tekanan luar biasa darinya untuk membantunya mencapai terobosan lain. Dengan mengingat hal itu, Li Luo naik, selangkah demi selangkah. Situasi di tangan benar-benar berubah saat dia melakukannya. Dengan bantuan dari mutiara surgawi mereka, Li Qingfeng dan Lu Qingmei telah melampaui yang lainnya. 27.000 kaki. 28.000 kaki. Pada akhirnya, mereka berdua hampir mencapai angka 29.000 kaki. Ada 8 naga api yang berenang di sekitar tubuh mereka pada saat ini. Mereka menghalangi duo tingkat mutiara surgawi seperti 8 rantai yang menambatkan mereka ke tanah, membawa rasa sakit yang tak terlukiskan dengan setiap langkah yang mereka ambil. Pada saat yang sama, teror naga dari naga batu telah mencapai titik yang benar-benar menakutkan. Mutiara surgawi di punggung mereka terpancar dengan kuat, mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan yang sangat besar. Pada tanda 29.000 kaki, Li Qingfeng adalah orang pertama yang menghentikan langkahnya. Dia melihat puncak di depan dengan mata serius. Dia begitu dekat dengan garis finish. Namun, naga api di sekitar tubuhnya akan bertambah menjadi 9 segera setelah dia maju selangkah lagi. Pembaptisan neraka 9 naga yang legendaris. Ini adalah bagian paling menakutkan dari pendakian naga. Pasti ada banyak talenta yang perjalanannya terhenti di sini. Bahkan dengan kultivasi tahap mutiara surgawinya, Li Qingfeng tidak yakin dia bisa mendaki 1000 kaki terakhir. Banyak pemimpin panji tingkat mutiara surgawi telah dipaksa berhenti pada titik yang sama persis ini. Saat dia merenungkan hal ini, matanya berbinar. Li Qingfeng mengesampingkan semua kekhawatiran dan keraguannya dan melangkah maju. Setelah sampai sejauh ini, dia harus mencobanya tidak peduli seberapa sulitnya itu. Dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya, dia dengan berani melangkah maju. Cahaya abu-abu muncul begitu kakinya mendarat di tangga batu berbintik-bintik, berubah menjadi naga api ke-9. Saat ini terjadi, 8 naga api lainnya tiba-tiba mengeluarkan raungan drakonik yang rendah. Sepertinya naga telah mencapai semacam resonansi satu sama lain dengan penambahan yang ke-9. 9 naga api tumbuh lebih besar dan lebih hidup. Pada saat ini, bahkan sisik naga di tubuh mereka menjadi lebih jelas.
Seseorang dapat dengan jelas melihat rune api yang terukir di tubuh naga sekarang. Pada saat berikutnya, 9 naga api membuka rahang mereka dengan tirani dan menghembuskan api ke Li Qingfeng. Kekuatan resonansinya langsung meledak. Li Qingfeng memiliki resonansi naga angin semu kelas 9, yang telah menghasilkan bentuk kekuatan resonansi yang sangat murni dan perkasa. Bahkan dengan ini, kekuatan resonansinya tidak dapat dilawan, terbakar dengan cepat di bawah api yang mendominasi. Mutiara surgawi di belakangnya bersinar terang saat didorong secara maksimal, menyedot energi alam duniawi untuk mengisi kembali kekuatan resonansi Li Qingfeng secepat mungkin. Namun rasa teror naga dari luar juga menguat pada saat ini. Ketika menabrak mutiara surgawi, suara dering samar terdengar. Li Qingfeng menggertakkan giginya dengan erat dan mulai berkeringat deras. Setiap langkah maju membutuhkan setiap keinginannya. Tapi dia melanjutkan pendakiannya, selangkah demi selangkah. Saat ini, hampir semua orang memperhatikannya. Lagi pula, tidak lazim melihat seseorang berusaha mencapai puncak. Bahkan Lu Qingmei telah menghentikan langkahnya dan mengawasinya dengan tenang dari belakang. Dia menatap Li Qingfeng dengan saksama, ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah. Di bawah tatapan semua orang, Li Qingfeng menaklukkan satu demi satu langkah. Dia mendorong resonansi naga angin kelas 9 semu ke tingkat ekstrim, dan manifestasi samar naga angin dapat terlihat di belakangnya. Dia meledak dengan semua yang dia miliki, tidak meninggalkan apapun sebagai cadangan. Vena hijau menonjol keluar dari dahinya, dan dia menggeram pelan. Sama seperti Li Qingfeng berhasil mencapai 29.700 kaki, mutiara surgawi di belakangnya mengeluarkan suara rengekan yang tajam. 9 naga api yang melayang di sekitar tubuhnya mulai berubah sekali lagi. Kali ini, mereka bergabung bersama. Pada saat berikutnya, mereka berubah menjadi naga api besar yang melayang di langit, menatap Li Qingfeng dengan matanya yang berapi-api. Setelah ini, tubuhnya terbakar, berubah menjadi untaian tunggal api emas gelap yang terbang lurus ke arah Li Qingfeng. Tampaknya tidak terlalu menakutkan di mata orang lain, tetapi Li Qingfeng merasa itu bisa membakar seluruh dunia. Api emas gelap terlalu kuat untuk dia tahan. Jika dia mengambilnya secara langsung, dia mungkin akan terluka parah. Pada saat yang singkat itu, Li Qingfeng menghela nafas tak berdaya. Dia mundur setengah langkah. Dengan retret kecil ini, suara dering bergema di udara. Tiba-tiba, Li Qingfeng muncul kembali di ketinggian 29.000 kaki. Meskipun demikian, cahaya redup sekarang melayang di posisi sebelumnya di ketinggian 29.700 kaki. Ini menandai titik terakhir yang telah dicapai oleh Li Qingfeng. 29.700 kaki. Dia bisa mencapai puncak hanya dengan 300 lebih. Namun, jarak kecil itu seluas langit. Li Qingfeng hampir tidak bisa maju lebih jauh. Apakah itu ribuan anggota Panji yang menonton di luar, atau pemimpin Panji yang berada di atas naga batu itu sendiri? Semua orang menghela nafas saat ini. Mencapai puncak dengan ketinggian 30.000 kaki adalah pencapaian sejati. Sebenarnya, banyak orang berharap Li Qingfeng bisa mencapainya. Lagi pula, jika ada yang bisa melakukannya, itu adalah dia. Jika dia bisa berhasil di sana, itu akan menjadi momen yang membanggakan bagi 20 Panji generasi ini untuk mengungguli yang lain. Sayangnya, ini jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Bahkan jika Li Qingfeng telah gagal hanya 300 kaki jauhnya, hanya ada sedikit harapan yang tersisa untuk generasi ini. Jika pemimpin generasi mereka tidak bisa melakukannya, siapa yang bisa? Ada desahan yang tak terhitung jumlahnya setelah Li Qingfeng gagal mencapai angka 30.000 kaki. Toh, banyak yang berharap bisa melihat lahirnya legenda baru. Sudah beberapa tahun sejak seseorang berhasil mencapainya. Sebagai talenta paling terkenal di generasi ini, Li Qingfeng memiliki peluang tertinggi untuk melakukannya. Bahkan jika dia gagal, kemungkinan besar mereka harus menunggu generasi berikutnya. Di tengah semua desahan mereka, Lu Qingmei mulai bergerak maju juga. Dia tidak mundur hanya karena Li Qingfeng telah gagal. Sebaliknya, semangat daya saing di matanya berkobar saat dia mengambil setiap langkah maju tanpa ragu-ragu. Naga api ke-9 terwujud, dan rasa teror naga yang menakutkan menghantamnya dengan keras. Di bawah tatapan penonton, Lu Qingmei menaiki tangga batu yang menantang. Dia telah mendorong kekuatan resonansi di tubuhnya secara maksimal pada saat ini juga. Seekor rusa emas dengan cahaya 9 warna muncul di belakangnya. Ini adalah resonansi rusa emas 9 warna semu kelas 9. Pada saat yang sama, mutiara surgawi di belakangnya bergetar hebat.
Suara dering bergema di udara karena terus-menerus menyerap energi alam duniawi dan mengubahnya menjadi kekuatan resonansi untuknya. Langkah Lu Qingmei sedikit lebih berat daripada langkah Li Qingfeng. Jelas, fondasinya tidak sekuat miliknya meskipun keduanya telah mencapai tingkat mutiara surgawi. Dengan demikian, orang banyak yakin bahwa Lu Qingmei tidak akan melebihi Li Qingfeng. Hasilnya persis seperti yang diharapkan. Ketika Lu Qingmei mencapai 29.680 kaki, suara dering terdengar dari mutiara surgawi di belakangnya. Riak energi berdenyut keluar darinya terus-menerus. Ini adalah tanda bahwa itu telah mencapai beban maksimumnya dan tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Teror naga yang mendominasi jatuh seperti gunung yang berat, membawa tekanan besar ke mutiara surgawi. Pada saat ini, wajah Lu Qingmei mulai sedikit pucat. Dia mulai merasa sedikit pusing di tubuhnya. Ketika dia merasakan perubahan pada tubuhnya, dia hanya bisa menghela nafas. Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengambil beberapa langkah lagi dan mungkin setara dengan Li Qingfeng. Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menantang 9 naga menjadi satu juga. Sayangnya, dia kalah karena dia bukan keturunan langsung Kaisar Surgawi Li. Energi naga surgawi di tubuhnya tidak semurni Li Qingfeng dan yang lainnya. Karena itu, dia harus membayar harga yang lebih mahal untuk setiap langkah yang diambilnya. Sebagai seseorang yang bukan dari garis keturunan langsung, mencapai sejauh ini benar-benar pencapaian yang luar biasa. Lu Qingmei menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia menghentikan kenaikannya dan tidak mengambil langkah lebih jauh. Pada saat yang sama, teror naga yang mendominasi mulai melemah dan 9 naga yang beredar di sekujur tubuhnya mulai memudar. Sebuah cahaya redup melintas, dan Lu Qingmei muncul kembali di ketinggian 29.000 kaki. Li Qingfeng memandangnya dan berkata, sayang sekali, pemimpin Panji Lu Qingmei. Jika bukan karena energi naga surgawi yang lebih lemah di dalam dirimu, pencapaianmu tidak akan memucat dibandingkan dengan pencapaianku. Namun, Lu Qingmei tampaknya tidak mempermasalahkan kata-katanya. Dia menjawab, tidak apa-apa. Tak satu pun dari kami yang akan berhasil mencapai jarak 30.000 kaki. Mendengar ini, Li Qingfeng menghela nafas dan menjawab, mendaki 30.000 kaki penuh adalah cobaan yang sebenarnya. 9 naga menjadi satu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh kultivator tingkat mutiara surgawi kelas 1, aku kira generasi kita tidak akan beruntung dengan ini. Belum tentu demikian. Itu belum berakhir kan? Lu Qingmei berkata. Li Qingfeng melihat sekilas ke belakangnya sebelum dia tersenyum dan berkata, apakah yang kamu maksud adalah Li Luo? Sepertinya dia bergerak lebih lambat dari sebelumnya, bahkan Li Jingtao sudah menyusulnya. Memang, kecepatan Li Luo melambat tidak jauh di belakang mereka. Apakah karena tekanannya terlalu besar untuk ditanggung tubuhnya? Sedikit di belakangnya, sesosok tubuh mengejarnya perlahan tapi pasti. Itu tidak lain adalah Li Jingtao. Daya tahannya telah melampaui ekspektasi semua orang. Selain Li Qingfeng dan Lu Qingmei, banyak tatapan ingin tahu dari dalam dan luar naga batu sedang mengawasinya. Mereka ingin melihat kejutan apa yang dimiliki orang tak bereputasi ini untuk mereka kali ini. Di bawah banyak tatapan, Li Jingtao perlahan naik menuju posisi Li Luo. Dia memperhatikan bahwa Li Luo benar-benar fokus pada dirinya sendiri, tidak memperhatikan dunia luar saat ini. Dia tahu bahwa Li Luo menggunakan teror naga dari naga batu untuk membantu kultivasinya. Karena itu, dia tidak berencana mengganggu sepupunya. Adik ketiga, aku akan membantumu mengintai jalan di depan, bisik Li Jingtao padanya sebelum melanjutkan pendakian. Tak lama kemudian, dia mencapai 29.000 kaki juga. Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya dengan sangat baik, pemimpin Panji Li Jingtao, kata Li Qingfeng perlahan saat dia melihat pendekatan Li Jingtao. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Jingtao tersenyum dengan rendah hati dan menjawab, aku tidak menyembunyikannya. Hanya saja aku tidak pernah bertengkar denganmu tentang apapun, jadi tidak ada yang memperhatikanku. Jadi kamu akhirnya akan bersaing dengan kami kali ini. Jika kamu mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya sekarang, kamu tidak akan lagi begitu riang di masa depan. Orang lain pasti akan menekanmu, jawab Li Qingfeng. Mendengar ini, Li Jingtao menjawab dengan senyum pahit, aku juga tidak menyangka mereka akan mendaki dengan sangat lambat. Sebelum aku menyadari sesuatu, aku sudah berada di atas sini. Mulut Li Qingfeng sedikit berkedut. Orang ini benar-benar eksentrik. Tidak peduli seberapa dalam kamu menyembunyikan dirimu, aku tidak akan menyerahkan kepala naga. Jika kita bertemu di sisik serangan nanti, aku ingin melihat seberapa kuat kamu sebenarnya, komentar Li Qingfeng dengan tenang.
Dari kata-katanya, jelas bahwa dia telah mengakui Li Jingtao sebagai penantang kepala naga. Sebelumnya, Lu Qingmei adalah satu-satunya dalam kategori ini. Li Jingtao buru-buru melambaikan tangannya. Yah, aku tidak menginginkannya. Dengan senyum tulus, dia melanjutkan, namun, adik ketigaku memiliki peluang bagus untuk mendapatkannya. Jika kita bertemu saat sisik serangan nanti, aku mungkin harus bekerja sedikit lebih keras meski aku tidak ingin bersaing untuk itu. Aku hanya takut Li Luo tidak akan memenuhi harapanmu, jawab Li Qingfeng. Pada titik ini, Li Jingtao hanya tersenyum menanggapi dan tidak mengobrol lebih jauh dengannya. Dia melihat ke depan ke arah anak tangga yang berbintik-bintik. Dengan kerutan pahit di wajahnya, dia menghela nafas. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan mau menanggung rasa sakit dari 1000 kaki terakhir. Namun, dia sudah menarik perhatian semua orang dengan mencapai titik ini. Jika dia bahkan tidak mencobanya, Li Fengyi pasti akan menyiksanya selama sekitar 1 bulan ke depan. Meskipun dia berkulit sangat tebal dan bisa menahan omelannya, melihat ekspresi jahat Li Fengyi berteriak padanya selama sebulan akan menjadi pengalaman yang mengerikan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil langkah maju di bawah tatapan penasaran yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu juga, naga ke-9 muncul. Li Jingtao menarik napas dalam-dalam. Wajahnya yang montok menjadi sedikit bengkok karena tekanan yang sangat besar telah meningkat pesat. Selain itu, rasa teror naga yang mendominasi cukup kuat untuk meratakan gunung sekalipun. Orang hanya bisa membayangkan tekanan luar biasa pada tubuhnya. Kekuatan resonansi kuning mengalir jauh di dalam tubuh Li Jingtao, dan manifestasi binatang kuning perlahan muncul di belakangnya. Binatang besar itu tampak seperti kura-kura raksasa, tetapi memiliki kepala dan cakar naga. Dengan cangkang hitam tebal, itu memberi kesan stabilitas dan tidak bisa dihancurkan. Ini adalah resonansi Li Jingtao. Resonansi naga kura-kura kelas 8 atas. Resonansi kelas 8 atasnya tampaknya memiliki sedikit perasaan terhadapnya, membuat orang lain merasa seperti mendekati terobosan kekuasi kelas 9. Para penonton memperhatikan bahwa cahaya terang juga muncul di belakang Li Jingtao. Ketika energi cemerlang terkondensasi menjadi bentuknya yang paling murni, sinar cahaya menyilaukan keluar darinya. Ini adalah pemandangan yang akrab bagi para penonton sekarang. Itu adalah mutiara surgawi. Namun, mutiara surgawi Li Jingtao tampak sedikit ilusi dan samar, seolah-olah itu tidak terwujud sepenuhnya. Mutiara semu. Li Jingtao telah mengambil langkah pertamanya ke tingkat mutiara surgawi. Dia adalah orang berikutnya setelah Li Qingfeng dan Lu Qingmei di generasi ini yang mencapai tahap ini. Oh, adegan ini menyebabkan kegemparan besar di antara kerumunan. Di belakangnya, wajah Deng Fengxian dan Li Hongli berubah total. Sekarang mereka akhirnya mengerti bagaimana dia telah menyusul mereka dengan begitu mudah. Dia sudah mengambil setengah langkah ke tingkat mutiara surgawi. Li Fengyi tertegun sejenak. Dia menggigit giginya dan berteriak, "Kamu benar-benar kura-kura, hanya bergerak saat didorong." Di antara semua kegembiraan dan keterkejutan dari kerumunan, Li Jingtao mulai membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Kerutan mulai muncul di kulitnya dengan cepat, menjadi sesuatu seperti cangkang yang bersinar dalam cahaya perunggu. Ini belum semuanya. Mengikuti cahaya perunggu, lapisan demi lapisan cahaya mulai menyelimuti permukaan kulitnya. Ketika lapisan keempat karapas perunggu menyelimuti dirinya, Li Jingtao akhirnya menghela napas lega. Dia kemudian mulai berjalan ke atas, selangkah demi selangkah. Sama seperti sebelumnya, dia bergerak perlahan dan mantap. Pada akhirnya, dia berjalan sejauh 29.690 kaki, 10 kaki di depan Lu Qingmei. Langkah selanjutnya adalah 29.700 kaki, di mana Li Qingfeng telah berakhir sebelumnya. Disitulah tantangan terberat akan terwujud, 9 naga menjadi 1. Pada saat ini, Li Qingfeng menatap sosok Li Jingtao dengan saksama. Li Jingtao ragu sejenak sebelum dia mengambil langkah berikutnya, melangkah ke tanda 29.700 kaki. Begitu Li Jingtao melewati ambang pintu, 9 naga menyatu menjadi 1. Naga api yang sangat besar dan lincah muncul dan menatapnya. Sebelumnya, Li Qingfeng memilih untuk mundur di sini karena dia tidak yakin bisa menahan api naga emas gelap. Demikian pula, Li Jingtao bisa merasakan ancaman yang sama. Dia berpikir untuk mundur jauh di dalam hatinya juga. Dia mengerti bahwa meskipun dia berhasil melewati Lu Qingmei dan mengejar Li Qingfeng, dia tidak lebih kuat dari mereka. Itu hanya karena dia memiliki keunggulan dalam tes khusus ini. Spesialisasinya adalah di pertahanan.
Pendakian naga sama sekali tidak menilai kekuatan seseorang, jadi yang perlu dilakukan hanyalah menahannya dengan diam-diam dan naik. Inilah mengapa penampilannya jauh melebihi harapan semua orang. Jika ini adalah pertarungan melawan dua lainnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menebalkan kulit dan pertahanannya dan mungkin memaksa mereka seri. Li Jingtao ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuat keputusan. Adik ketiga pasti mengincar kepala naga. Kalau begitu, izinkan aku mencoba intensitas 9 naga menjadi satu terlebih dahulu. Dengan kulitku yang tebal, luka bakarnya seharusnya tidak terlalu parah kan. Ketika dia tiba nanti, aku dapat berbagi informasi ini dengannya. Dengan mengingat hal itu, dia menghadapi naga api raksasa secara langsung dan maju selangkah. Semua orang tersentak tak percaya. Naga raksasa itu meraung dan berubah menjadi api naga emas gelap, langsung menukik ke arah Li Jingtao. Ah! Ketika untaian api emas gelap menyelimuti Li Jingtao, dia langsung berteriak kesakitan. Ini terlalu menyakitkan. Aku tidak mendaki lagi. Li Jingtao melompat di tempat saat lapisan karapas aneh yang menutupi tubuhnya meleleh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bahkan manifestasi naga kura-kura telah dibakar sampai mulai berubah menjadi ilusi lagi. Pada saat ini, dia mengerti mengapa Li Qingfeng memilih untuk tidak maju lebih jauh dan tidak menghadapi perpaduan naga api. Nyala api yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya sangat menakutkan. Meskipun Li Jingtao berspesialisasi dalam pertahanan, sulit untuk menahan kobaran api. Saat dia merasakan pertahanannya secara bertahap runtuh, Li Jingtao mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan tekanan saat dia mengambil satu langkah ke depan. 29.710 kaki. Itu 10 kaki lebih tinggi dari rekor Li Qingfeng. Setelah itu, dia tidak lagi memiliki motivasi untuk melanjutkan, jadi dia buru-buru mundur. Melangkah mundur menandakan bahwa dia telah menyerah pada pendakian naga. Sosoknya berkedip, lalu dia muncul kembali di samping Li Qingfeng dan Lu Qingmei. Titik bercahaya tertinggal di lokasi sebelumnya, menandakan pencapaiannya. Langit sepertinya terdiam saat ini. Tatapan penuh emosi yang rumit menimpa Li Jingtao. Hasil ini benar-benar di luar harapan semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa orang dengan hasil terbaik dalam pendakian naga bukanlah Li Qingfeng, tetapi Li Jingtao yang relatif tidak memiliki reputasi. Kerja yang cantik, Li Fengyi berseri-seri tak terkendali. Ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan tanpa hambatan terlihat di wajahnya saat langkah terakhir Li Jingtao seperti pukulan terakhir dari sebuah mahakarya. Meskipun dia telah melampaui Li Qingfeng hanya dengan jarak 10 kaki, ini akan menjadi poin yang menyakitkan bagi faksi darah naga. Khusus untuk Li Hongli. Pada titik ini, Li Fengyi menoleh ke arah gadis yang dimaksud. Ekspresi Li Hongli menjadi hijau baja setelah melihat perkembangan terbaru, dan Li Fengyi merasakan semangatnya meningkat sebagai hasilnya. Pemimpin Panji lainnya sama-sama bingung karena hasil ini terlalu aneh untuk dipahami. Pada tanda 29.000 kaki, ekspresi Li Qingfeng berubah sedikit membeku saat dia menatap Li Jingtao. Mengalahkanku dengan satu langkah pemimpin Panji Jingtao, apakah kamu ingin mempermalukanku? Li Jingtao buru-buru melambaikan tangannya sebagai jawaban. Bagaimana aku berani memiliki pemikiran seperti itu? Yang benar adalah bahwa pembaptisan api 9 naga terlalu menakutkan, aku hanya bisa menerimanya sesaat, yang secara kebetulan memungkinkanku untuk mengambil langkah lain. Mata Li Qingfeng sedikit terkulai setelah mendengar jawabannya, dan dia dengan acuh tak acuh menjawab, sepertinya pendakian naga lebih cocok untuk teknikmu, kita akan menunggu tahap sisik serangan aku menantikan untuk melihat betapa tangguhnya kura-kuramu. Dengan itu, dia mengalihkan pandangannya, tidak lagi mengganggu Li Jingtao. Tidak ada gunanya dalam hal ini karena setiap permusuhan akan diselesaikan pada tahap berikutnya. Sama seperti pemimpin Panji menghela nafas pada hasil yang diperbarui, dalam kehampaan, 5 kepala faksi juga sedikit terkejut dengan perkembangan ini. Tampaknya Li Jingtao telah mengembangkan seni 8 karapas. Jika aku ingat dengan benar, ini adalah satu-satunya seni adipati tingkat kenaikan jiwa dari faksi Taring Naga. Li Xuanwu tersenyum. Li Jingze dengan halus mengangguk sebagai konfirmasi. Faksi Taring Naga tidak memiliki banyak seni adipatis yang berspesialisai pertahanan. Garis keturunan mereka terkenal karena kecakapan ofensif mereka, tetapi seni 8 karapas tidak terlalu efektif dalam menyerang. Itu hanya memiliki satu poin khusus, sifat pertahanannya yang ulet. Rata-rata seni penempaan tubuh akan meningkatkan kekuatan fisik seseorang, tapi yang satu ini menyalurkan semua peningkatan menuju kemampuan pertahanan seseorang. Jadi, jika anggota faksi Taring Naga ingin mengolah seni penempaan tubuh, mereka tidak akan memilih yang ini.
Itu terlalu tidak populer. Namun, sifat pertahanannya benar-benar menakutkan. Dikatakan bahwa jika seseorang dapat mencapai apa yang disebut alam Karapas ke-8, mereka akan memiliki pertahanan yang sebanding dengan seni adipati serupa di tingkat takdir. Di masa lalu, seorang sesepuh dari 5 faksi naga surgawi telah mengembangkan seni ini ke alam yang sangat tinggi, dan sebagai adipati kelas 8, dia menerima serangan langsung dari seorang raja dan benar-benar selamat. Berita itu mengejutkan benua asal surgawi. Selain itu, seni 8 Karapas sangat sulit dipelajari. Tidak ada yang tahu bagaimana bocah ini berhasil mengolahnya. Faktanya, dia bahkan sepertinya telah mencapai alam Karapas keempat beberapa waktu yang lalu. Bocah ini adalah individu pertama yang pernah aku lihat yang mencapai langkah ini dengan murni mengandalkan kehebatan pertahanannya, komentar Li Qingying dari faksi Sisik Naga. Sepertinya dia memiliki potensi untuk menjadi individu paling tangguh di seluruh 5 faksi naga surgawi. Li Jinjiao dari faksi Tanduk Naga tersenyum pahit. Mencapai sejauh yang dia lakukan adalah murni kebetulan. Itu hanya terjadi karena dia sangat cocok untuk menangani pendakian naga. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa melampaui Li Qingfeng dan Lu Qingmei. Kata-katanya disambut dengan persetujuan dari yang lain. Uji coba ini terlalu cocok untuknya. Tetap saja, keberuntungan juga merupakan bentuk kekuatan. Sepertinya ujian ini sudah hampir berakhir, tiba-tiba Li Tianji berkata sambil tersenyum. Itu mungkin tidak benar. Mata Li Jingze turun sedikit. Li Luo belum menyelesaikan pendakiannya. Tatapan semua orang kemudian beralih ke naga batu, di mana mereka bisa melihat Li Luo terus maju selangkah demi selangkah. Meskipun dia bergerak lambat, dia secara bertahap mendekati Li Qingfeng dan yang lainnya. Dia menggunakan tekanan rasa teror naga untuk menempa kekuatan resonansinya. Li Qingying mengamati. Li Xuanwu mengangguk. Dia pasti berencana menggunakan tekanan untuk memadatkan energi biduk iblis. Sungguh berani, menggunakan pendakian naga sebagai batu asa untuk mempertajam dirinya. Individu rata-rata tidak akan berani melakukannya. Jika seseorang ceroboh, mereka mungkin malah menumpulkan keunggulan mereka, dan langsung menghancurkannya, komentar Li Jinjiao. Berani dan bijaksana, dia lebih lemah dari Li Qingfeng dan yang lainnya, dan jika dia ingin mengejar ketinggalan, dia harus mengambil jalan yang tidak ortodoks ke puncak. Jika dia mampu menyempurnakan energi biduk iblis, maka dia bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Semua kepala faksi memiliki pengalaman dan wawasan yang luar biasa, sehingga mereka dapat membedakan niatnya dengan mudah. Yah, mari kita tunggu dan lihat apakah dia bisa mencapai puncaknya. Saat 5 kepala faksi memusatkan perhatian pada Li Luo, pemimpin Panji yang tersisa juga melakukan hal yang sama. Lagi pula, satu-satunya yang masih mampu melangkah lebih jauh adalah Li Luo saat ini. Sisanya sudah mencapai batas mereka. Di bawah pengawasan banyak orang, tubuh Li Luo terpancar dengan cahaya 3 warna, kekuatan resonansinya tak henti-hentinya diaktifkan dan istana resonansinya berdengung. Akhirnya, dia mencapai angka 29.000 kaki. Mata Li Luo yang sedikit kendur akhirnya terangkat saat ini saat dia menatap tangga batu berbintik-bintik di depannya. Lakukan yang terbaik, adik ketiga. Suara Li Jingtao terdengar dari samping. Li Qingfeng dan Lu Qingmei tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam mengamatinya. Li Luo tersenyum pada Li Jingtao. Kakak sulung, kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dalam-dalam. Kamu benar-benar mendapatkan hasil terbaik sejauh ini. Meskipun dia sangat asyik dengan penempaan tubuhnya sendiri, dia masih membagi seutas perhatiannya untuk mengamati Jingtao selama pendakiannya. Li Jingtao menggelengkan kepalanya. Apa yang dikatakan pemimpin Panji Qingfeng tidak salah. Pendakian naga adalah uji coba yang cocok untukku. Yang perlu aku lakukan hanyalah mengandalkan kulitku yang tebal dan terus maju tanpa henti. Yah, kulitmu yang tebal adalah sesuatu yang kamu kembangkan dengan pahit. Itu bukan sesuatu yang kamu miliki sejak lahir atau kan? Li Luo bercanda. Li Jingtao menggaruk kepalanya. Yah, itu juga masuk akal. Li Luo menyeringai dan tidak lagi mengatakan apa-apa lagi, hanya mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan berjalan dengan susah payah, melewati batas 29.000 kaki. 9 naga api mulai melayang di sekitar tubuhnya dan rasa teror naga yang kuat menekannya. Li Luo merasakan bahunya melorot tak terkendali. Cahaya 3 pancaran. Tubuh Li Luo kemudian memancarkan semburan cahaya kaca. Cahaya 3 warna mengalir tanpa henti dari dalam tubuhnya, membentuk penghalang yang melindunginya. Tanda spiritual 3 pancaran.
Tanda spiritual tiga warna di tubuhnya juga diaktifkan, dan tubuhnya menjadi lebih jernih dan kokoh, memancarkan kilau misterius. Resonansi ganda, alam ketiga. Kekuatan resonansi gandanya juga diaktifkan. Sisa-sisa spiritualitas yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di dalam, yang memungkinkan kekuatan resonansinya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan dia untuk melawan naga yang membakar dengan efek yang lebih besar, yang memungkinkan dia untuk bertahan lebih lama. Dalam hal kualitas absolut dari kekuatan resonansi, dia telah menggabungkan kekuatan resonansi air kelas 8 dengan kekuatan resonansi kayu kelas 7, yang pasti akan lebih efektif bila dibandingkan dengan kekuatan resonansi kuasi kelas 9 Li Qingfeng. Avatar petir. Li Luo benar-benar mengaktifkan semua yang dimilikinya. Petir terdengar, segera memperkuat pertahanan fisiknya ke tingkat lain. Setiap kartu yang dia miliki ada di layar penuh sekarang. Dengan semua tambahan ini, dia terus memaksa naik selangkah demi selangkah. Beberapa saat kemudian, dia tiba di posisi Lu Qingmei sebelumnya, tanda 29.780 kaki. Pada titik ini, dia berhenti sementara saat rasa teror naga yang ganas melonjak ke arahnya dari segala arah. Tekanan yang menghancurkan menyebabkan tubuhnya ditekan begitu keras sehingga terdengar suara retakan ringan. Rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seluruh tubuhnya akan terbakar. Namun, Li Luo tidak berhenti di sini. 2 napas kemudian, dia menenangkan diri dan terus mendorong ke depan. Dia secara langsung mencapai ketinggian 29.700 kaki selama periode singkat ini. 9 naga api di sekelilingnya mulai melebur, membentuk seuntai emas gelap dari api naga. Ia menatap Li Luo seperti seekor harimau yang mengincar mangsanya, memancarkan aura menakutkan dari penampilannya yang tidak mengesankan. 9 naga menjadi satu. Ada banyak sekali tatapan yang terfokus pada Li Luo pada saat ini. Mereka telah melihat betapa menakutkannya untaian api yang sederhana ini. Bahkan Li Qingfeng telah memutuskan untuk mundur setelah ragu-ragu sejenak, semua untuk melindungi tubuhnya sendiri dari kehancuran. Hanya Li Jingtao yang berani maju, meminjam kehebatan tubuhnya yang tak terkalahkan untuk mengambil langkah. Sayangnya, dia telah terbakar sampai ke titik kesengsaraan, lalu dia buru-buru mundur beberapa saat kemudian. Li Luo mungkin memiliki resonansi 3 kali lipat dan tubuh kaca 3 pancaran tapi dia hanya berada di tingkat tubuh iblis. Mampu mendaki setinggi ini sudah merupakan prestasi tersendiri. Namun, mencoba mencapai puncak 30.000 kaki mungkin hanya mimpi belaka. Hanya untaian api naga emas gelap yang bisa dilihatnya. Dia bisa merasakan sedikit spiritualitas saat itu menatapnya. Selama Li Luo menunjukkan bahwa dia akan mengambil langkah lain, itu akan segera membawa kekuatannya yang menakutkan. Fiuh. Merasakan tekanan, Li Luo menghirup udara dalam-dalam yang panas terik di hadapan naga api. Resolusi bisa dilihat di matanya. Meskipun ia mungkin menderita cedera parah jika ia mencoba, mungkin mempengaruhi penampilannya di tahap serangan sisik, Li Luo tidak berencana untuk menyerah. Karena dia telah memutuskan untuk maju, dia akan melakukan yang terbaik sampai akhir, mundur sekarang hanya akan memalukan. Dengan mengingat hal ini, Li Luo mengambil langkah maju, langsung menerima untaian api naga emas gelap dengan tubuhnya di tengah banyak hembusan napas yang mengejutkan dari para penonton. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a